Oke, terima kasih Pak Yudi atas waktunya ini dan kesempatan bisa sharing-sharing ya Pak Yudi ya. Nah ya Siap. terus terang ngabarin saya baru semalam nih Pak Yudi. Ngabarin saya baru semalam untuk ngisi acara ya bincang-bincang santai lah. Saya menyampaikan semalam Pak, saya belum nyiapin apa-apa nih materi. Oh ternyata ya hanya diskusi dan segala macam. Ya oke lah ya kan. Kita di sini akan banyak sharing ya, Mhm. terutama di supply chain secara garis besarnya seperti itu. Nah, tetapi karena memang saat ini saya bekerja di supply chain, tetapi mengurusi F&B ya, secara global di supply chain, secara general, ya. eh, saya akan sedikit banyak, sedikit sharing-sharing lah kepusingan kita di lapangan itu seperti apa. Karena menarik sekali rekan-rekan semua dan Pak Yudi ya. Kalau saya dibilang expert sebenarnya masih belum Pak. Kalau di F&B ya kan. Karena memang basic saya dulunya di FMCG, terus di retail seperti itu. Nah, di F&B itu memang baru terjun ketika di perusahaan ini yang saat ini saya bekerja begitu. Awalnya memang kaget Pak. Kaget sekali flow-nya, terus habis gitu hectic-nya seperti apa, itu sangat kaget sekali. Tetapi sebagai kita praktisi ya di supply chain itu sangat menantang, seperti itu. Nah kalau dibilang mungkin tadi Pak Alpa itu di strategi operasional ya, mungkin sependapat dengan saya juga bahwa orang di supply chain maupun di operasional F&B, kalau kita bekerja terjun langsung, ya kalau kita bertahan 3 bulan sih ya, itu syukur Pak. Syukur sekali gitu kan. Ya, Tapi ya. kalau kebanyakan 3 bulan itu udah mulai down dan segala macam karena hectic-nya itu luar biasa. Eh, Terus habis itu pressure-nya itu sangat tinggi Pak. Itu Mhm. baik dari atasan, dari line manager sampai atasan di atasnya manajer sampai GM-nya, itu pressure-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, ketika kita di F&B dan bisa bertahan 3 bulan saja itu sangat-sangat bagus. Nah, berarti kalau sudah melewati 3 bulan ini, ya bisa dikatakan orang-orang ini udah gila lah, udah gitu kan. Di sini saya lihat juga tadi ada satu perusahaan juga dengan saya nih, Bu Prima. Bu Prima ini orang yang gila juga nih di procurement, ya kan. Hmm. Udah 1 tahun juga di ini, terus ada tim saya juga di logistik hadir juga, ya kan. Mungkin nanti bisa sampaikan sharing-sharing ya, Bu Prima, Mhm. seperti apa. Karena di F&B ini sangat unik sekali, Pak Yudi dan rekan-rekan semuanya gitu, berbeda dengan bisnis lainnya. Karena apa, nanti akan saya bahas begini ya Pak Yudi, dari sisi proses supply chain, bahwa kita Mhm. kan di supply chain itu ada skor ya, Ya, dari plan, source, make, and distribution ya, deliver. delivery, Mhm. deliver. Nanti akan saya jelaskan satu persatu di sana hectic-nya seperti apa ya, mulai Ya, dari plan, source, nanti akan saya jelaskan. Jadi oke. garis besarnya seperti ini. Kalau saya bilang F&B, perusahaan F&B jarang sekali ada supply chain-nya, seperti itu. Ya mungkin order dari purchasing ya udah diolah lalu dijual seperti itu ya. Tetapi ketika memang F&B perusahaan ini sudah besar dan region-nya sudah di mana-mana dan itu sangat membutuhkan yang namanya supply chain gitu. Nah, hectic-nya itu luar biasa ketika kita ngurusi supply chain di F&B. Karena apa? Berbeda dengan bisnis lain ya. Kalau di retail, kalau di FMCG gitu kan sudah kelihatan nih berapa sales yang harus kita di forecast nih, misalkan dalam 1 bulan berapa penjualan yang kita harus capai di situ. Berbeda dengan F&B, sales itu dapat berubah-ubah sewaktu seenaknya sendiri, gitu kan. Kita sudah forecasting, kita sudah membuat planning distribusi, kita sudah membuat planning produksi, gitu kan. Itu bisa berubah seketika, Pak Yudi dan rekan-rekan semua. Karena apa? Sales itu tidak bisa kita tebak. Ketika minggu minggu pertama di bulan yang misalkan bulan Maret ya, di minggu pertama ini sales kecil, misalnya seperti itu. Kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, Februari, misalkan masih sama nih minggu pertama. Minggu kedua
ini sama, estimate kita sama, tetapi kita tidak bisa melarang orang dong untuk belanja di tempat kita, untuk makan di restoran kita, itu tidak bisa melarang. Dan itu memang kadang kaget-kagetan Pak Yudi dan rekan-rekan semuanya. Sales tiba-tiba naik drastis, stok berkurang seperti itu. Dan itu dari sisi distribusinya, delivery-nya itu luar biasa hectic-nya, ya kan. Oke, jadi F&B ini gambarannya seperti itu. Tingkat kesulitannya sangat tinggi dan hectic-nya sangat tinggi. Saya akan memberikan pengalaman saya selama saya di F&B mulai dari prosesnya ya. Jadi di mana kalau di supply chain itu ada proses yang namanya SCOR ya. Mungkin semuanya teman-teman praktisi supply chain sudah tahu SCOR. Jadi skor itu seperti apa. Jadi itu adalah salah satu memang proses pakem kita di supply chain. Jadi yang pertama itu udah pasti ada plan. Plan itu dipegang oleh PPIC, ya kan. Kalau orang kenalnya adalah PPIC atau distribusi planner atau planner production, ya kan. Itu semuanya dipegang oleh PPIC. Nah, PPIC ini adalah kalau di F&B tempatnya, kalau di sebelumnya Pak Tama ya sudah memberikan podcast di sebelumnya bahwa bagaimana pusingnya PPIC gitu kan secara garis besar globalnya. Tetapi kalau di F&B Pak, PPIC-nya itu lebih pusing, bisa sampai 3 kali lipat daripada yang perusahaan-perusahaan lain gitu. Karena perubahan itu sewaktu-waktu Pak Yudi dan rekan-rekan semua. Misal yang tadi saya jelaskan tersebut bahwa hari ini sales biasa saja nih di week pertama, week kedua tiba-tiba melonjak, week ketiga turun lagi, dan itu memang luar biasa pergerakannya. Kalau misalkan dibilang kita ada forecast selama 3 bulan, kita tidak bisa berharap bahwa forecast tersebut bisa 90%. Pasti banyak sekali keluar dari jalur forecast tersebut. Kalau misalkan di PPIC, contohnya begini Pak, PPIC kalau kita di F&B harus benar-benar pernah kan dibahas oleh Pak Aji juga, waste itu benar-benar harus dijaga ya Pak Yudi ya. Benar. Waste transport, waste inventory dan segala macam itu harus dijaga. Nah, PPIC itu kalau di tempat saya ya Pak, benar-benar saya tekan untuk menjalankan itu. Pertama di waste transport, terus yang kedua di waste inventory. Jadi bagaimana caranya inventory yang ada di warehouse kita itu semua udah just in time inventory ya. Sekarang produksi, sekarang order barang 2 hari lagi udah habis atau besok sudah habis, ya kan. Jadi ketika ini ada sedikit meleset perhitungan, otomatis akan ada backlog di sana. Ketika ada backlog di sana, otomatis resto tidak bisa jualan. Sedangkan ketika resto gak ada jualan, apa yang pasti yang diomelin dulu siapa? Supply chain-nya, ya kan. Supply chain pasti yang akan kena adalah PPIC. Nah, sedangkan dari saya sendiri sebagai head SCM di tempat saya bekerja ini benar-benar menekankan harus menjalankan yang namanya just in time inventory seperti itu. Nah, nggak boleh ada waste di sana. Waste inventory itu sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar harus hari ini produksi, besok habis. Hari ini ada inventory, lusa udah habis. Nggak boleh sampai mendam sampai seminggu lebih, itu nggak boleh. Ya kan? Nah, di sana pikir keras Pak, dari tim PPIC-nya juga berpikir keras. Dan biasanya itu dari PPIC, wah udah stresnya udah luar biasa itu ketika udah dapat pressure seperti itu, karena mereka juga memikirkan ditekan jangan sampai pengiriman itu okupansinya juga terlalu tinggi rendah Pak ya, okupansi. Jadi misalkan volume kubikasi mobil, misalkan CDD long itu kan kita kalau CDD long itu pengiriman 7 ton ya, tapi kan nggak mungkin full 7 ton, biasanya 6,5 ton. Nah, ketika kita di bawah 6,5 ton, impact-nya kemana? Impact-nya adalah ke cost logistik. Itu sangat besar. Nah, itu makanya PPIC kalau di F&B harus benar-benar secara harus memikirkan okupansi tersebut, okupansi transport, terus habis itu waste inventory harus benar-benar dipikirkan. Karena satu, di F&B pastinya akan berjalan dengan baik. Ya, F&B di restoran itu kita pasti orang melihat adalah dari sisi harga ya Pak Yudi, harga. Terus yang kedua adalah
kualitas produk yang kita jual. Nah, kalau misalkan harga kita tinggi, ya mungkin pasti ada peminatnya, tapi nggak semuanya orang bisa makan di situ semua ya, kecuali memang beberapa orang tertentu. Tapi kalau di tempat saya kan itu untuk kalangan semua Pak ya, menengah ke bawah, ya kan, menengah ke atas, semuanya makan di sana, gitu. Nah, otomatis harga harus terus rendah Pak, gitu kan. Harga terus harus rendah. Nah, ketika harga terus harus rendah, ini yang dibebankan adalah bukan dari sisi operasional, ya kan, bukan dari sisi bagian di tim resto, karena tim resto tinggal menjual Pak ya, dan service pastinya, service ke customer. Tetapi yang mengelola ini agar benar-benar bisa harga, agar tetap marginnya akan tetap tinggi, yaitu yang ditekan adalah di supply chain, ya kan. Supply chain yang memikirkan ya mulai dari PPIC-nya, gimana caranya inventory-nya nggak waste, terus habis gitu distribusinya juga okupansinya nggak terlalu rendah, terus habis gitu dari sisi procurement biasanya purchasing yang akan benar-benar pusing, karena satu hal, kita menuju ke ini ya, procurement ya, tadi udah planning, kita ke source-nya di procurement ya, mungkin nanti Bu Prima juga bisa nambahin karena beliau ada di sini juga ya. Ketika kita bahan baku kita, contohnya bahan baku kita adalah sebagian besar adalah ayam Pak ya. Ayam ini kan pergerakan harga cukup, fluktuasinya cukup tinggi ya kan? Kadang tinggi, kadang turun, apalagi di bagian-bagian daerah tertentu. Ya, di Bali dengan di Sumatera udah jelas berbeda, ya kan. Itu kan menentukan harga raw material, menentukan dari HPP yang kita jual di resto. Nah, itu yang putar otak bagaimana caranya agar ini harga dapat, ya kan. Ya, itu adalah tim procurement, ya kan. Nanti di mana di supply chain memikirkan dari proses produksinya juga, bagaimana agar ini lebih rendah. Ketika nanti ada kenaikan harga di raw material, ini yang ditekan adalah di tim produksi, ya kan. Ini akan ada saling kaitannya. Jadi pusingnya ditanggung bareng-bareng nih Pak. Semua skor itu nanggung semuanya pusingnya itu. Dari plan, dari source, dari produksi juga, dari make-nya. Jadi ketika harga tinggi, ya kita harus benar-benar produksinya harus bagus. Produksinya harus bagus seperti apa? Contohnya, ya kan, kita jangan sampai proses kita itu ada lembur. Lembur itu kan masuk ke dalam waste ya, Pak Yudi. Iya, benar. Overtime gitu. Overtime itu sangat masuk ke dalam waste. Bagaimana caranya tidak ada lembur. Terus yang kedua, waste itu benar-benar harus tidak boleh banyak ya. Waste itu waste produk ya Pak. Defect ya, reject itu tidak boleh banyak. Jadi yield kita, pencapaian yield kita itu harus benar-benar bagus. Mungkin kalau di manufacturing lain yield itu 80% udah bagus sekali, ya kan, bagus sekali. Tapi kalau di produksi di tempat saya Pak, saya kan yield itu 99% Pak. Dan itu untungnya kecapai, sampai saat ini untungnya kecapai. Makanya kita benar-benar di produksi memikirkan masalah perawatan mesin, ya kan, mesinnya bagaimana agar berjalan dengan lancar. Terus habis itu jangan sampai waste ini terlalu besar dari yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, kalau di tempat saya itu, di tempat kita itu adalah yang paling utama raw materialnya adalah ayam. Ayam ini bagaimana caranya agar waste-nya kecil, yaitu kita menjaga suhu, Pak. Kita berbicara lagi ke cold chain sekarang. Yang namanya F&B itu tidak luput dari cold chain, ya kan? Karena produk kita udah pasti semuanya frozen, gitu. Mungkin ada yang fresh, habis produksi langsung jual. Tapi kalau kita ada manufacturing, udah otomatis ke sebagian besar itu kalau di F&B kita mengelola item frozen. Jadi apa yang kita produksi itu akan dibekukan seperti itu. Nah, ketika kita ada raw material ayam, ya kan, raw material ayam ini suhu bagaimana caranya agar waste ini tidak terlalu besar, yaitu kita menjaga suhu tersebut. Misalkan kalau di kita ya udah suhu kita tetapkan 0 sampai 2 derajat. Ya kita menekan tuh procurement-nya. Itu kalau misalkan nanti Bu Prima bisa sharing itu bagaimana itu ditekan dari tim produksi.
nggak boleh suhu lebih dari 2 derajat, lebih dari 2 derajat kita tolak gitu kan. Itu kewajiban Pak, itu Iya, suatu iya. kewajiban. Nah kalau itu dilema juga, ketika ini kita tolak, ya kan, raw material kita tolak, impact-nya kemana-mana. Satu, Hmm. kita menjalankan yang namanya just in time inventory. Bagaimana inventory tersebut langsung habis Pak, tidak Mm-mm. menyimpan terlalu banyak yang ada di cold storage kita. Nah, otomatis ketika ini habis, resto nggak bisa jualan. Nah, ketika Iya, dari raw material ini kita tolak, ya kan, raw material saja kita tolak, kita nggak bisa produksi Pak, ya iya. kan, nggak bisa produksi. Nah, otomatis yang tertekan adalah tim procurement, Pak. Gimana caranya memenuhi kebutuhan produksi Mhm. agar suhu yang diterima oleh produksi itu sesuai. Sedangkan ini berhubungan dengan supplier. Setiap hari itu headache-nya luar biasa di procurement itu. Mhm. Di tempatnya Bu Prima itu luar biasa sekali, headache-nya untuk ngurusi suhu itu udah hampir tiap hari itu, Pak. Ya kan. Terus yang kedua kualitas. Gimana caranya kita kalau di tempat saya itu, saya menekankan ke tim adalah efisiensi tetapi berdasarkan kualitas. Jadi kita serendah-rendahnya cost ya kan. Jadi efisiensi cost, jadi leadership ya. Cost leadership itu harus kuat di tempat saya itu. Jadi efisiensi tapi tetap kualitas harus dijaga. Karena bahan makanan Pak ini sangat-sangat apa namanya harus dijaga ya. Iya. Ayam itu saya sedikit sharing, raw material yang dari daging ya, entah itu ayam, sapi, terus habis itu dari seafood pun, itu adalah paling banyak mengandung salmonella. Salmonella itu yang menyebabkan kita diare, ya kan. Mhm. Nah, makanya kenapa tadi saya sampaikan bahwa suhu itu benar-benar dijaga agar benar-benar ketika ini suhunya naik tinggi, terus kena udara terlalu lama di suhu ruang, ini salmonellanya akan semakin meningkat. Nah, itu ketika masuk ke ABF, ya kan, ke pembekuan, itu belum tentu bakteri tersebut mati. Nah, makanya Mhm. saya tekan bahwa dari procurement, saya minta untuk suhu ketika masuk ke dalam produksi itu harus di angka 0 sampai 2 derajat gitu. Nah, kalau beku juga kita tolak, Pak. Minus kita Mhm. tolak. Ya kan? Karena apa? Ketika suhu beku kita olah, ya kan? Otomatis susunya akan semakin tinggi. Iya. Gimana nggak pusingnya itu procurement mendapatkan pressure seperti itu dari tim produksi itu, dari saya pun ya saya nggak mau menerima barang seperti ini. Nah, tapi Mhm. dilema juga ketika kita nggak proses produksi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di sini semua sama-sama memikirkan tuh gimana caranya kualitas bagus, mendapatkan harga yang lebih murah juga. Nah, Mhm. semua jadinya pusing, Pak. Produksi juga seperti itu. Produksi gimana caranya waste ditekan, ya kan, tidak terlalu tinggi, lalu proses suhu masuk ketika incoming masuk ini sampai di forming, sampai di pencetakan ya Pak, sampai di packing pun itu Mhm. suhu harus terjaga. Makanya benar-benar di dalam produksi kalau di F&B itu sangat etiknya sangat luar biasa. Ya, suhu sangat mempengaruhi Pak. Gimana caranya menjaga suhu di dalam suhu ruang yang ada di uh, ruang produksi, ya kan? Iya. Dari incoming raw material ke proses. Ini saya menekankan bahwa suhu jangan lebih dari 5 derajat. Karena ketika suhu lebih dari 5 derajat masuk ke forming, mesin pencetak itu akan meleleh. Ketika meleleh, otomatis waste-nya akan semakin besar. Itu ada kaitannya semua, Pak. Jadi Mhm. makanya kalau di F&B itu benar-benar orang yang sudah 3 bulan ke atas kerja di F&B, saya berikan acungan jempol, itu berarti benar-benar orang yang sangat luar biasa, ya kan? Itu dari sisi produksinya. Terus dari sisi delivery-nya atau distribusi, ya kan, di logistiknya, itu juga headache-nya luar biasa. Saya memberikan contoh, pernah kejadian pengiriman dari Jawa ke Sumatera. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita menerapkan yang namanya JIT, Just in Time Inventory, dan Just in Time Delivery. Nah, ketika ini telat sampai tujuan di Medan, otomatis raw material kita, bahan baku kita seperti biang-biangan dan segala macam, itu akan telat Pak sampai di Medan. Ketika sampai di Medan telat, otomatis tidak akan bisa proses produksi. Ketika tidak bisa proses produksi, di resto juga nggak bisa jualan. Impact-nya gede Pak. Tetapi itu yang harus saya ambil jalannya. Saya tidak mau buffer stok terlalu besar.
ya kan? Kita menekankan bahwa supply chain harus benar-benar jalan. Karena satu, ketika supply chain kita nggak jalan, proses core ini nggak jalan, ya kan? Satu, terutama di F&B ya, yang namanya resilience, yang namanya profit, ya kan? Yang namanya sustain itu tidak akan bisa tercapai. Jadi benar-benar harus orang-orang yang kuat nih di supply chain-nya. Kiriman pernah terjadi itu memang kelolosan Pak, memang kelolosan dari sisi distribusi kita, dari logistik kita mencari vendor, ternyata mobilnya yang dikirim di foto, mobilnya mobil bagus tuh, tahun baru. Ketika nyampe di lokasi muat, ternyata mobil tua Pak, itu kan, ban sudah gundul semua. Selama perjalanan, itu harusnya SLE-nya nyampe di lead time-nya harusnya 6 hari, itu bisa sampai 12 hari Pak. 12 hari, dan stok yang ada di Medan itu sudah benar-benar menipis tuh. Sampai di Jambi, di Jambi waktu itu, di Jambi, mobil sudah nggak bisa jalan Pak, mati di sana. Saya ngomong sama tim, saya pengen ini solve. Gimana caranya barang ini nyampe ke Medan besok pagi. Pak, nggak mungkin, ini jaraknya jauh. Ya sudah, saya kasih spare malam, gitu kan, harus sampai ini. Karena kalau misalkan malam nggak sampai, stok itu udah habis di sana, benar-benar nggak ada stok, ya kan. Akhirnya kan mendapatkan pressure seperti itu, gila Pak, orang logistik, gimana caranya ini mobil mati, gitu kan. Ya saya nggak mau tahu gimana caranya nyampe ke sana, gitu kan. Akhirnya kan itu saya juga melatih dari sisi manajerial di tim manajer di logistik untuk taktikalnya Pak ya. Akhirnya mereka rescue Pak, rescue mobil, ya kan. Kita punya mobil sendiri, di rescue, datang ke sana, yang terdekat misalnya dari Palembang ke Jambi kan nggak terlalu jauh. Datang ke sana, di rescue, kirim ke Medan sebagainya masih tetap di mobil tersebut sampai mobil itu sudah berjalan normal, ya kan. Akhirnya besok malam nyampe juga tuh. Nah, itu benar-benar logistik sehetiknya itu Pak. Kita meleset sedikit ke pengiriman, otomatis di produksi nggak bisa jalan, di resto juga nggak bisa jalan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing-sharing ya, sambil kita tanya-tanya dulu. Itu saya sudah ceritakan hetiknya di masing-masing tuh, dari source, plan, ya make, sama distribusinya. Mungkin kita bisa sharing-sharing nih, tanya-tanya, silakan. Oke. Pak Tama. Mana Pak Tama nih? Iya. Profesor Yudi. Aduh, ini saya sampai bengong loh dengerin Pak Roni itu loh, apa namanya? Sambil membayangkan nih sehektik apa gitu, wah ini luar biasa ya. Dari sisi procurement-nya, logistiknya, semuanya, make-nya, wah ini semua sangat saling terkait, luar biasa. Ya teman-teman, mumpung ada Pak Roni nih, bisa nanya-nanya. Iya, dari Pak Tama dulu harusnya mancing nih. Jangan Pak, ntar ribut Pak. Karena salah satu case yang tadi ya Pak Tama ya, Pak Roni ya, itu kan buat tim belajar risk manajemen. Ya kan, kondisi sampai seperti itu tuh harus gimana? Benar. Itu. Karena begini Pak, kalau menurut saya, kita jangan dilemahkan dengan sistem. Satu hal, kalau di supply chain itu sudah ditetapkan bahwa kalau kita untuk menuju ke perusahaan kita agar sustain, ya kan, resilience sama profit, ya supply chain-nya harus kuat Pak. Ya kan? Kita sebenarnya sudah belajar di supply chain itu sudah dituntun loh, apalagi di Jatayu kan sudah diberikan kemarin base itu apa saja, terus apa saja yang termasuk di dalam base, termasuk inventory itu. Nah, inventory itu kalau di supply chain dikatakan base ya. Benar ya Pak Tama ya, Pak Yudi ya. Nah, saya termotivasi dengan itu Pak. Saya termotivasi dengan itu bahwa ya waste harus kecil, termasuk inventory-nya. Kita nggak boleh, namanya buffer stock itu kita nggak boleh, ya kan. Buffer stock itu terlalu besar, itu nggak boleh. Kalau kita bicara seperti ini, kita buffer stock harus, karena kita perusahaan F&B, ya kan. Kalau kita dilemahkan dengan sistem itu, ya bisa aja kita buffer stock Pak sekian hari. Tapi karena kita harus menuju ke supply chain yang benar, ya kita harus jalankan itu. Gimana caranya
waste-nya kecil, ya inventory-nya diperkecil juga, ya kan? Inventory-nya diperkecil, misalkan saya tadi produksi hari ini, besok udah habis, ya kan? Ya, masalah nanti raw materialnya kurang dan segala macam, itu adalah headache di lapangan yang harus kita selesaikan, gitu. Kalau kita lemah terhadap sistem itu, kita iya aja, ya udah kita harus buffer stock agar masalah ini tidak terjadi nih. Karena satu Pak, JIT, just in time inventory, itu adalah kalau dibilang pisau apa ya, pisau bermata dua ya Pak ya. Apa yang biasanya ya seperti itu. Kita salah sedikit, melenceng sedikit, hancur itu Pak. Tapi saya berusaha untuk berani melakukan itu. Karena apa? Kalau kita nggak berani melakukan itu, ya satu, pernah Pak Tama juga menjelaskan ketika di interview, pernah ditanyain bagaimana caranya agar kamu bisnis ini ya kan sustain, resilient, dan profit. Itu Pak hubungannya Pak. Kalau kita nggak berani untuk menuju ke sana, nggak mungkin perusahaan itu dapat sustain, resilient, dan profit. Inventory diperkecil, benar-benar dipersempit, tetapi prosesnya tetap jalan. Di operation tetap jualan, ya kan, di supply-nya tetap, ya biarin supply chain ini berkecimpung di headache-nya tersebut, biarkan. Karena memang kita butuh orang-orang yang capable di dalam supply chain. Makanya saya bilang tadi, mungkin ya, mungkin di tempatnya Pak Alfa juga seperti itu. Kalau di tempat saya Pak, di supply chain, orang yang bertahan 3 bulan udah saya anggap luar biasa, ya kan, karena memang pressure-nya sangat tinggi di supply chain di F&B ini, terutama mungkin rekan-rekan semua tahu juga di tempat saya bekerja ini, restonya di mana-mana, seramai apa, ya kan, kita mau beli aja kadang males karena ngantri bisa berjam-jam, ya kan. Tapi kalau supply chain-nya nggak jalan, nggak mungkin Pak sampai seperti itu, ya kan, rapinya seperti itu, ya kan, kualitas tetap terjaga. Ya meskipun ada kadang kelolosannya, tapi itu hal yang harus diselesaikan di supply chain, ya kan, mulai dari kualitas barang tersebut, ya kan. Terus kan pasti ada lah yang kayak kemarin isu-isu ya, apalagi sekarang di sosial media cepat sekali tuh, ya kan. Tapi hal-hal tersebut yang memang harus kita selesaikan, ya kan. Terutama di produksi, saya balik lagi produksi tadi. Produksi itu sangat rentan terhadap kualitas, ya kan. Kualitas kita harus bagus, terutama di F&B. Kita contohnya begini, saya ambil contoh begini saja. Jangan sampai ruangan produksi ini kemasukan lalat satu aja. Kalau di F&B, ya kan, satu aja masuk lalat, itu kacau balau Pak. Ya kan, kacau balau. Ya, ketika lalat hinggap di mana, di raw material kita, udah pasti bakteri itu, ya kan. Ketika ada bakteri, meskipun masuk ABF udah dibekukan, ya kan, terus habis itu masuk ke cold storage tetap kondisi beku. Kita belum tahu ya Pak, masalah di resto itu cold storage-nya dirawat seperti apa. Karena suhu di cold chain itu adalah minus 18 sampai minus 21, harus terjaga di sana. Ketika ini defrost lebih tinggi, misalkan minus 12, otomatis dia defrost akan lebih meleleh tuh barang tersebut, ya kan. Ketika ini sudah meleleh, otomatis bakteri itu akan semakin berkembang, cepat basi Pak, ya kan. Dan itu kita menghindari lalat satupun itu jangan sampai ada masuk, ya. Yang kejadian lebih parah lagi ketika misalkan seperti ini, ada satu produk sudah masuk ke forming, sudah dicetak, ya kan, sudah bentuk produk ya, ada lalat, barang ini transit pasien, belum masuk ke dalam ABF, belum masuk ke dalam pembekuan, ya kan, ruang pembekuan, itu dihinggapi lalat Pak, ya. Lalat ini bertelur, telur lalat itu bertahan itu kan 8 jam baru netas Pak, ya kan. Mungkin orang bilang, oh ya kalau udah lebih kena suhu beku dia mati, gitu kan. Lalat hinggap di produk kita, misalkan nih Pak ya, hinggap di produk kita, bertelur di situ Pak, masuk ke ABF Pak, ya kan, telurnya beku nih, ya kan, telurnya beku, nggak mati tuh Pak, nggak mati Pak. Dan ini kan sudah melewati berapa jam nih Pak, ya kan, dikirim misalkan ke resto, dan di resto di towing tuh Pak, di defrost nih. Pas waktu menunggu dihidangkan dan segala macam, telurnya netas Pak, kan berabe itu Pak, ada belatung kan di situ, itu Pak kita hindari. Makanya hygiene itu di produksi terutama di F&B itu benar-benar sangat dijaga, ya kan, mulai dari sanitasinya, orang-orangnya, ya kan,
terus kebersihan di dalam itu benar-benar harus dijaga. Itu kalau dibilang masalah hygiene itu hal yang susah-susah gampang kita tekankan. Nggak semua orang, apalagi di dunia F&B, ya kan. Saya juga terus terang bicara yang tadi saya sampaikan bahwa orang 3 bulan aja bertahan di F&B itu sangat luar biasa. Berarti kan akan banyak orang pergantian orang, Pak, terutama Benar. di dalam produksi, ya kan. Kita ngajarin lagi, ya kan. Terus ketika orang baru belum tentu dia tahu nih prosesnya seperti apa, ya kan. Itulah namanya yang butuh training, benar-benar training di dalam manufacturing itu. Makanya saya sampai kemarin mengajukan untuk training manufacturing ya ke Jatayu. Ya, ditunggu saja Pak Tama nanti. Itu ada. Ya, karena itu ketika kita hygiene nggak terjaga udah berabe Pak. Makanya saya tekankan yang masalah hygiene itu harus benar-benar jalan. Ya segitu hektiknya sih kalau menurut saya selama hampir 20 tahun berkarir di supply chain, ya kan. Ini adalah salah satu tempat yang menurut saya pressure-nya 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat lah, lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan sebelumnya. Atau di bisnis-bisnis sebelumnya, ya di FMCG, di retail. Kalau kita sudah terjun ke F&B, kita terjun ke retail, wah enak tuh Pak Los Pak, karena pressure-nya itu di F&B itu sangat luar biasa, seperti itu. Oke, ya. Ada yang ini Pak Agus nih angkat tangan. Pak Agus angkat tangan dah, Siap. melambai-melambai. Luar biasa Pak Roni, terima kasih sharingnya, benar-benar kayaknya seru banget ya Pak ya. Jadi di FNB seru dengan kepusingannya ya. Iya, makanya saya butuh itu Pak, continuous improvement nih Pak. Ya. Nah, mungkin menarik Pak, menarik. Nah, terutama masalah inventory dan bagaimana benar-benar real time just in time inventory-nya lah yang ditekankan Pak Roni untuk di perusahaan. Nah, saya mungkin pengen ngulik lebih dalam terkait bagaimana real time updating sistemnya Pak dari masing-masing proses flow. Jadi baik daripada saat source-nya raw material sebelum jadi raw materialnya, saat ada proses produksi raw materialnya, atau pada saat ada rejection pada saat penerimaan, atau saat produksinya, apakah semuanya data real time sistemnya itu terintegrasi dan bisa memudahkan dalam pengambilan satu keputusan. Oh iya, berarti harus ngapain gitu. Nah, gitu. Mungkin itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, hektiknya saya sangat sudah bisa bayangkan lah seperti apa. Apalagi kalau sampai diserbu emak-emak yang nggak dapat, udah ngantri 2 jam terus nggak dapat gitu. Cuman mungkin saya belum pernah belum pernah ke F&B, tapi di bayangan saya itu endingnya pada saat gagal supply-nya adalah material habis dan tidak bisa melayani pelanggan. Tapi itu pelanggannya udah pelanggan langsung gitu. Mungkin omelan segala macam. Cuman kadang di industri lain itu tantangannya, challenge-nya kayak contoh di otomotif, kalau kita supply ke Toyota atau Honda, mereka just in time-nya kan stok yang mereka keep hanya sekitar 4 jam gitu Pak. Jadi pada saat kita telat kirim atau kualitasnya jelek, itu challenge-nya adalah customer bisa stop line, dan stop line-nya Toyota itu bisa, atau Pak Tama mungkin sangat paham, bisa berjuta-juta itu 1 menitnya gitu. dan itu pokoknya sakit tanpa berdarah itu kalau udah sampai customer apalagi sampai bikin stop line gitu. Nah, cuman kalau di F&B saya ngelihatnya ya itu tadi mungkin end customernya tidak terlayani, walaupun impact jangka panjangnya akan jauh lebih besar karena customer end usernya, konsumen yang akan beli di resto mungkin akan kecewa dan nggak beli lagi gitu. Gini aja Pak Roni, terima kasih. Ya, oke.
Oke Pak, saya menjawab pertanyaan pertama. Jadi saat ini kita memang lagi continuous improvement di dalam sistem ya Pak, integrate tersebut. Tapi saat ini kita sudah mulai jalan. Jadi saya pernah sharing dashboard kalau nggak salah, itu baru dashboardnya logistik kalau nggak salah. Di manufacturing itu juga ada dashboard Pak, yang itu terintegrate dengan real di lapangan. Misalkan hari ini datang sekian ton untuk ayam, ya kan, di reject berapa, karena apa, suhu apa, dan di situ langsung masuk dashboard monitoring masing-masing manajer atau di saya juga bisa kontrol. Nah, di situ pengambilan keputusan dari sana. Biasanya, oh ya, kita harus, misalkan nih ada barang raw material datang dengan suhu yang tadi saya sampaikan adalah 0 sampai 2 derajat. Terus datangnya adalah 4 derajat, misalkan seperti itu udah lebih dari 2 derajat Pak ya. Itu masuk ke dalam dashboard saya, ya kan, dashboard saya ataupun manajer. Itu biasanya kita langsung memutuskan dan manajer langsung ngomong saya, Pak bagaimana ya, ini dari raw material datangnya tidak sesuai suhunya. Kita langsung lihat secara stok tuh Pak, ada dashboard juga stok, ya kan, dashboard stok di cold storage kita. Ada berapa, misalkan contohnya ya di produk kita ada pentol, ya ada siomay, sisa berapa dan ini bisa bertahan sampai besok nggak gitu kan. Kalau misalkan nggak bertahan, ya otomatis harus ada keputusan yang saya ambil, yaitu barang tersebut kita ambil dengan posisi 4 derajat, tetapi kita maintain agar raw material tersebut turun menjadi 2 derajat. Ya, kita tampung misalkan yang dari 2 ton tersebut hanya 1 ton yang suhu tidak mencapai, otomatis ya sudah, saya ngomong sama procurement, kita tetap akan terima dengan catatan ini jangan terjadi lagi besoknya. Untuk saat ini kita akan terima dengan cara maintenance di tempat kita, ya kan. Kita lakukan masukkan ke dalam ABF dulu, atau karena kalau masuk CS ini akan bermasalah. Satu, CS cold storage itu tidak boleh dimasukin barang fresh. Karena cold storage itu adalah tempat untuk menyimpan barang beku, karena ditahan tuh suhunya. Tapi kalau barang fresh itu harus masuk ke ABF. Nah, kita lihat dulu, oh ya ABF kita bisa nih nurunin ke 2 derajat hanya dengan waktu 2 jam. Kita masukkan ke dalam ABF, masuk 2 jam baru kita bisa proses. Nah, impact-nya adalah tadi Pak, ada waste nanti, waste lembur itu. Dan itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Kita hitung lagi lemburnya berapa, terus habis itu nanti prosesinya seperti apa agar tidak terjadi lemburnya tidak. Kalau di tempat saya itu lembur saya batasi 2 jam Pak, lebih dari itu saya bilang close, jangan ada lembur lagi gitu. Jadi kita hitung lagi tuh bagaimana caranya lembur tidak melebihi dari 2 jam gitu. Nah, itu hektiknya sampai segitu. Nah, karena apa? Satu, ketika kita terima dengan suhu 4 derajat tanpa kita maintenance, yang tadi saya jelaskan ada bakteri yang akan masuk. Terus yang kedua, kalau misalkan ini kita tetap proses dengan suhu 4 derajat, kualitas yang dihasilkan itu tidak akan bagus. Karena apa? Raw material dengan suhu yang sangat tinggi, itu kualitas produk kita akan semakin jelek. Karena apa? Kita membutuhkan produk yang contohnya yang tadi juicy ya kan, kalau lagi dimakan tuh enak gitu, tidak keras gitu kan. Itu tergantung dari suhu juga. Kalau Bu Prima kemarin menyampaikan ke saya bahwa umur ayam itu juga pengaruh, ya kan. Kita sampai umur ayam pun dikulik loh Pak Tama, ya kan? Pak Yudi, umur ayam pun sampai dikulik gitu kan. Nah, jadi kalau secara integrasi sistem kita sudah memulai Pak Agus, ya kan, kita sudah mulai buat. Karena satu, dengan saya masuk ke perusahaan ini, bagaimana caranya kita berinovasi di dalamnya agar semua terintegrate, kita mengambil keputusan itu sudah sesuai. Tapi tetap Pak, ini continuous improvement terus nih. Kita harus olah. Kita sudah ada toolsnya. Itu saya buat sendiri kemarin dari Looker Studio dan itu gratis. Jadi saya integrate ke sana, jadi bisa terpantau seperti itu Pak Agus. Itu yang pertama. Tadi yang kedua gimana Pak Agus? Sorry Pak Agus, bisa diulangi Pak Agus? Iya, kalau yang kedua sih lebih kepada end usernya ya. Ya. Kalau saat gagal supply itu gagal supply itu resiko tertingginya adalah end user yang kecewa karena
kehabisan gitu misalnya, atau Ya. kualitasnya nggak sesuai gitu. Nah, cuma saya bandingkannya dengan kalau misalnya kita supplier otomotif, supply spare part gitu. Kalau gagal supply adalah line-nya customer, line produksi mobilnya itu nggak bisa jalan gitu, bikin stop line di mana dendanya itu gila nih gitu. Iya, iya bagus. Di tempat lain ya. Ya, kalau di kita itu di resto, ya kan, dari supply chain supply ke resto ke outlet ini kita batasi adalah maksimal lebihnya barang itu adalah 5 jam. Kalau tadi kan 4 jam ya bagus menyampaikan, di kita itu di 5 jam. Pernah kita ada gagal supply sampai 6 jam kalau nggak salah. Ini karena ada proses pengiriman yang terhambat. Kita 6 jam, dari 5 jam lebih 6 jam itu sudah terbuang salesnya, luar biasa itu bagus ya, terbuang salesnya. Dari 1 jam aja kita kehilangan sales itu udah berjuta-juta juga kalau di tempat kita bagus ya kan? Itu duit juga itu. Jadi kalau di saya benar-benar kita inventory yang ada di resto itu tidak boleh melebihi dari lebihnya, tidak boleh melebihi dari 5 jam. Jadi ketika 5 jam ini distribusi dari warehouse ya kan, nyampe di resto lebih dari batas waktunya ini, otomatis kita kehilangan sales. Nah, itu tantangan buat saya waktu itu. Saya ditanya sama operation ya kan, seperti ini, Pak, bisa nggak dilebihin lagi, jangan 5 jam. Karena kalau 5 jam kita terganggu, takutnya nggak bisa jualan. Saya tetap tekankan, saya kalau bisa di bawah 5 jam. Tapi dengan 5 jam ini akan saya pertahankan, saya nggak mau merubah lagi lebih. Karena ketika saya lebihkan ke 5 jam, otomatis di secara supply chain juga akan inventorinya akan lebih, di resto juga akan lebih. Jadi biarkan ini menjadi tanggung jawab kita di supply chain agar distribusi ini lancar, tidak terjadi keterlambatan. Dan disitulah ada inovasi-inovasi bahwa distribusi ini bagaimana caranya agar tidak telat tuh, agar tidak late nyampe di resto. Nah, ini inovasi-inovasi ini timbul karena ini, Pak. Kalau kita misalkan batasi, kita nurutin operation, Pak. Misalkan, Pak, kita minta 1 hari saja deh buffernya, Pak, biar Bapak telat nggak masalah. Oh, nggak, saya nggak mau, kayak gitu. Kalau misalkan saya menuruti apa yang disampaikan operation, kita tidak bisa inovasi, Pak, di dalam supply chain. Jadi benar-benar kita tetap kalau bisa saya menyatakan kalau bisa lebih dari kurang dari 5 jam bahkan, gitu kan. Tapi saya memikirkan juga, Pak, saya nggak bisa saklek di bawah 5 jam. Kasihan tuh drivernya ngebut-ngebutan, nanti celaka juga di jalan kan. Nah, itu yang inovasi-inovasi itu timbul karena ada masalah-masalah ini yang muncul, Pak. Gitu. Itu sih dari saya, Pak Agus. Jadi benar-benar kita di resto, saya setuju sekali. 1 jam saja itu sudah menghilangkan sales kita berapa duit itu. Gitu. Itu Pak Agus. Ya, makasih. Ya. Ya, silakan yang lain. Yuk, yang lain yuk. Makin seru nih, luar biasa. Pak Roni, aku mau nanya ya. Iya. Silakan Pak Kan ini Alfa. sebenarnya F&B kan memang agak sedikit ini ya, terkait forecasting terutama ya. Ya. Karena salesnya kayak roller coaster, sometimes bisa yang kayak tiba-tiba naik banget, walaupun di data sebelumnya memang kita udah punya ya. Contoh Ya, benar. kayak puasa ini kan tiba-tiba benar-benar sales itu bisa 1/3 turun gitu. Iya, benar, setuju sekali, Pak. Iya, itu tuh gimana ya untuk secara forecasting kita bisa lebih tepat sih. Kemudian Iya. kan tadi just in time inventory-nya itu di level production terus cuman sedikit ya waktunya ya. Sedikit. Apakah di level tokonya yang harus kita kasih buffer atau gimana, Pak? Karena Oke. kalau misalkan kekurangan stok automatically out of stock ya, loss of Iya. sales. Iya. Itu yang agak-agak kita antara satu sisi tuh di sana kita harus penuhin toko, tetapi di satu sisi kita juga harus efektif di belakang gitu. Iya. Itu sih Iya. menariknya di F&B. Ya, oke, Pak. Ada lagi, Pak Alfa? Saya rasa cukup, Pak. Ya, oke. Saya menjawab yang pertama tadi soal forecasting, ya kan. Forecasting ini kalau kita di supply chain itu kan forecast biasanya kita 1 tahun ke depan ya, Pak ya.
Dan kalau kita menjalankan SNUP, kalau kita pernah kemarin training di training di Bandung, bahwa 18 bulan ya Pak Tama ya, 18 bulan sudah harus dirancang, 18 bulan ke depan gitu. Saya ada setujunya dan ada enggaknya 18 bulan itu, karena F&B itu nggak bisa 18 bulan, 3 bulan saja udah buyar ya kan. Saya lebih prefer ke setahun, tapi kita bertahap, kita untuk menjalankan SNUP itu bertahap. Tapi satu hal, forecasting itu tidak bisa kita 1 bulan kita buat, misalkan untuk bulan ke depan kita buat sekarang Pak Alfa. Jadi benar-benar kita akan buat 1 tahun ke depan, karena ini akan ada runtutannya dengan tim procurement ya kan. Mungkin Pak Alfa sudah setuju kalau bisa kita tidak ada kenaikan harga, harga jual kita ke customer. Kalau kita tetap dengan harga segitu, dengan inflasi yang naik, yang akan terus naik tuh, ya kan. Ya, kenaikan harga raw material bahan baku akan terus naik. Nah, fungsinya forecasting sampai 1 tahun ke depan itu adalah untuk mengunci harga dari sisi purchasing atau sisi procurement, gitu. Ya, kalau misal karena begini, contohnya kalau di tempat saya ayam saja itu kalau nggak dikunci harganya, nggak ada SLA ya kan, dengan supplier itu juga akan buyar tuh. Naik turunnya akan tinggi sekali ya kan. Jadi forecasting ini fungsinya adalah untuk bukan hanya untuk sales saja, tetapi untuk menentukan planning kita untuk pembelian, planning kita untuk produksi ya kan. Jadi kalau saya bilang forecasting tetap harus 1 tahun ya kan, harus 1 tahun ke depan. Tetapi forecasting itu saya setuju sekali apa yang pernah disampaikan di Jatayu, bahwa forecasting itu nggak bisa 90%, 100% nggak bisa. Jadi forecasting 80% itu sangat bagus kalau menurut saya ya kan. Tetapi yang harus yang 100% itu adalah planning produksinya atau planning supply-nya, itu yang harus benar-benar 100% bisa. Nah, jadi forecasting ini sebagai dasar acuan kita untuk sales saja, projection sales. Tetapi kalau misalkan ada perubahan yang kayak di Ramadan ini, terus terang di tempat saya juga turunnya bisa drastis itu Pak, turun salesnya. Apalagi di minggu pertama, minggu kedua itu sangat drastis. Minggu ketiga mungkin ada kenaikan ya, kenaikan sales, karena apa? Orang sudah jarang lagi nih terawih gitu kan. Mungkin udah nongkrong di tempat saya itu di Gacuan itu. Terawihnya malah pindah itu di Gacuan ya kan. Nah, jadi yang harus diperbaiki adalah dari sisi supply planningnya. Jadi pembelian kita yang harus dirubah ya kan, tetapi tetap harus koordinasi dengan procurement. Ini forecast kita di bulan ini pembeliannya adalah sekian juta misalkan gitu. Nah, mungkin di minggu ini kita akan kurangi karena memang penurunan sales nih ya kan, pembelian kita, order kita ke supplier akan turun. Nah, apakah bisa sisanya forecast ini, karena procurement pasti ada perjanjian-perjanjian ya untuk ikat harga ya. Apakah bisa nanti dilimpahkan di bulan depan misalkan kayak gitu. Nah, itu yang kita olah sih Pak Alfa. Jadi yang kita perbaiki adalah dari sisi supply planningnya atau supply produksinya, distribusinya, semuanya itu direvisi semua di dalam waktu 1 bulan ini, terutama di Ramadan. Dan itu jauh berbeda Pak. Memang benar-benar meskipun kita sudah bandingkan dengan Ramadan tahun lalu, tapi kan kita tetap ada penambahan resto ya kan, dan salesnya juga kadang turun gitu, itu tidak bisa sama. Jadi kalau menurut saya untuk antisipasi forecast biarkan saja berjalan sesuai dengan yang forecast yang sudah direncanakan tahun lalu untuk tahun ini gitu kan, 1 tahun ke depan gitu. Tetapi yang harus kita benar-benar benar-benar kita siasati adalah di supply-nya Pak, di planningnya ya. Berbeda Pak, planner dengan forecasting ya. Planning supply, planning distribusi itu berbeda dengan forecasting seperti itu. Jadi yang harus kita perbaiki adalah di situ. Nah, terus yang kedua, masalah dari sisi just in time tadi Pak, kita benar-benar saya terus terang supply chain itu juga membatasi, bukan hanya dari sisi di warehouse inventory-nya. Di resto pun kita batasi Pak. Makanya tadi saya bilang buffer itu kita kalau bisa dikurangin. Saya hanya batasi di angka 5 jam saja. Lebih dari 5 jam pasti out of stock tuh. Makanya kita perbaiki tadi di sisi distribusinya, gimana caranya agar produk tersebut sampai di resto tidak melebihi dari 5 jam atau lebih dari jam 12 siang, misalkan seperti itu. Itu semua sudah dihitung dari BPIC. Nah, satu, kalau di F&B kita buffer stock itu impact-nya sangat besar. Karena begini,
kita invest membuka resto baru misalkan ya, karena kita di F&B itu pasti akan ada pengelolaan cold storage ya untuk menyimpan barang-barang yang beku tadi gitu kan. Produk kita banyak sekali bahan beku, tapi nggak tahu kalau di tempatnya Pak Alfa seperti apa, tapi harusnya sama secara pengelolaan. Nah, barang beku ini gimana caranya di resto itu investnya tidak terlalu besar. Contohnya ketika kita membuat cold storage dengan ukuran besar, kan itu harganya juga akan lebih tinggi. Jadi kita sesuaikan. Oh ya, kebutuhan untuk resto ini target sales sekian, kita membutuhkan ukuran cold storage 2,5 kali 3 meter. Contohnya seperti itu. Nah, perlu diingat juga bahwa 2,5 kali 3 meter ini misalkan bisa kalau di tempat kita contohnya 400 dus bisa masuk, gitu kan. 400 dus bisa masuk ke dalam cold storage tersebut, barang frozen. Tetapi tidak seperti itu. Kalau kita paham di cold chain bahwa cold storage itu ada batasnya, yaitu 40-30%. Harus ada space di sana, spare space di sana kosong. Karena apa? Ketika cold storage ini dipenuhi dengan barang, otomatis barang tersebut, suhu tersebut tidak akan bisa mencapai ke minus 18 sampai minus 21. Akan di atasnya itu, misalkan minus 11, minus 12, otomatis suhu yang ada di dalam ruangan cold storage itu akan turun. Akan naik. Kalau turun kan lebih rendah ya. Akan naik. Dan otomatis produk kita akan defrost tuh. Ketika produk kita akan defrost, otomatis akan mempengaruhi kualitas. Karena produk frozen, ketika defrost itu akan mempengaruhi satu. Ya, contohnya warna. Warna itu akan berubah. Kalau di kita ada siomay, kebetulan ada siomay akan pucat tuh warnanya ketika itu defrost. Terus yang kedua itu rasa akan berubah. Itu cold chain itu sebegitu hektiknya Pak, ngurus cold chain. Jadi gimana caranya dengan ukuran 2,5 kali 3 meter ini tidak penuh, ya kan? Karena kalau penuh kita misalkan hanya kebutuhan satu hari setengah, ya kan? Kita kirim hari ini, lusa setengah hari udah habis gitu. Kalau kita lebihin bisa Pak, kita lebihin bisa, tetapi impactnya kemana-mana. Kita lebihin otomatis full tuh. Ketika full, defrost tuh barangnya. Ketika defrost, otomatis kualitas produk kita nurun. Ketika kualitas produk kita nurun, nyampe ke customer, dimakan, rasanya berbeda. Oh ya, kemarin saya makan di resto yang sana, rasanya kok lebih enak daripada yang sini ya. Jadinya yang resto ini salesnya turun Pak, drop Pak. Itulah impact-impact yang akan terjadi ketika kita buffer stock di sana, terutama di cold chain Pak ya. Tapi kalau barang dry untuk di resto nggak ada masalah. Kita buffer misalkan kita kiriman. Kalau saya di dry Pak, kiriman misalkan untuk resto yang 3 hari sekali, untuk kirimannya 3 hari sekali, biasanya untuk stok yang ada di sana adalah lead time plus 1. Berarti stok yang ada di dry tersebut hanya 4 hari. Karena saya biasanya lead time plus 1 untuk barang dry. Kalau misalkan pengiriman 2 hari sekali ya di dalam storage dry-nya adalah 3 hari stoknya yang ada di sana. 3 hari habis, 3 hari habis gitu. Jadi kiriman kita fluktuasinya hanya di sana saja. Tapi kalau untuk cold storage, cold chain, saya benar-benar pakemkan hanya 5 jam itu Pak. Nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Itu Pak Alfa dari saya. Jadi kita tetap harus nggak boleh tuh, bukan nggak boleh ya, kalau saya benar-benar menghindari buffer stock terlalu berlebihan karena impact-nya kemana-mana kalau kita mengurus cold chain seperti itu sih Pak Alba. Iya Pak, terima kasih. Ya. Cukup Oke. jelas sekali. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Dian ya. Saya jawab aja. 5 jam tersebut maksudnya stoknya hanya untuk 5 jam gitu Kak, sehingga supply chain datang setiap 5 jam. Tidak seperti itu. Jadi 5 jam itu adalah buffernya gitu. Jadi contohnya seperti ini, kita kiriman adalah 2 hari sekali ya kan ke resto tersebut. Berarti kita harus menutup 2 hari tersebut stok yang ada di resto ya kan, plus 5 jam. Jadi kalau misalkan 5 jam dihitung dari pagi, kita buka jam 7 pagi, berarti jam 12 itu udah habis itu stoknya. Nah, otomatis kiriman kita nggak boleh kurang dari lebih dari jam 12. Itu. Jadi buffernya adalah 5 jam ya Budian, bukan stoknya per 5 jam kita kirim, bukan. Jadi kalau kiriman 2 hari sekali, kita penuhi stok 2 hari ditambah 5 jam. Seperti itu Budian maksudnya. Thank you. Oke Pak. Satu lagi Pak.
izin tanya. Kalau untuk biasanya kan apalagi F&B ya, Ya. ada barang yang expired atau yang rusak gitu ya, yang seperti tadi kualitasnya sudah di luar inilah ya ketentuan. Nah itu bagaimana alur pelaporan dan juga pemusnahannya Pak kalau di perusahaan F&B ini, gitu Pak? Ya, oke. Ya, ini nanti akan ada kaitannya juga dengan procurement. Di sini ada Bu Prima, mungkin nanti bisa bantu jawab. Biasanya kalau kita sisi expired ya, ada di resto, mungkin pertanggung jawab reportnya itu kita sudah ada integrate ya masalah sistem ya kan di kita yang terintegrate dengan warehouse. Jadi tadi bukan juga ada ini dan ini dari warehouse yang lokasinya berbeda-beda toko juga kan. Kita semuanya berbeda-beda Bu, lokasi warehouse dengan resto kita. Karena resto kita contohnya warehouse-nya Palembang, restonya ada di Padang, restonya ada di Bangka. Itu pengirimannya luar biasa itu, ya kan. Nah, kalau masalah expired biasanya begini. Kita kalau barang frozen ya kan kita sudah ada expirednya kan nggak terlalu lama ya, mungkin 1 bulan. Nah, ini bagaimana caranya di supply chain-nya Bu, bukan di restonya. Kalau di supply chain-nya FIFO-nya sudah jalan, karena itu pengaruh sekali yang namanya just in time itu, just in time inventory. Ketika kita berlebihan nyetok barang yang ada di resto, itu otomatis expired itu tidak akan terdetek dengan terdetek, tapi tidak akan termanage dengan baik. Ketika kita di warehouse atau di produksi di supply chain-nya sudah mengolah produk ini inventory hanya 2 hari stoknya, otomatis tidak akan terjadi yang namanya expired date ya di yang ada di resto. Tetapi kalau misalkan terjadi seperti itu biasanya langsung diretur ke warehouse dan langsung dimusnahkan di warehouse kalau untuk barang frozen. Tetapi kalau misalkan barang dry yang contohnya susu ya kan, susu ternyata nyampe di resto ini ketika kiriman dari warehouse nyampe di resto expirednya sudah expired gitu kan. Itu nanti akan dilaporkan oleh resto ke warehouse nanti akan proses ke procurement apakah ada salah pengiriman dari sisi supplier. Kalau ada salah pengiriman dari sisi supplier biasanya kita minta ganti seperti itu, return ya ke supplier juga, tapi tetap returnnya tetap ke distribution center, ke warehouse, tidak melalui resto ke supplier. Nah, harusnya masalah-masalah expired ini tidak akan terjadi ketika kita sudah melakukan yang namanya just in time inventory tersebut. Jadi karena otomatis barang itu kan tidak terlalu lama ya numpuk yang ada di resto maupun di gudang seperti itu. Nah, untuk pelaporannya sendiri kita semua terus terang saat ini kita memakai sistem integrate, jadi tinggal dilaporkan, diproses, komplain ke procurement, biasanya procurement yang akan ngurus ke supplier apakah ini bisa diretur. Tetapi kalau kesalahannya adalah dari pihak resto, misalkan FIFO-nya nggak jalan, kita sudah kirim just in time inventory, datang ternyata yang dipakai adalah barang yang baru datang, sehingga yang barang baru lama ini masih kependem di situ, biasanya kita musnahkan di resto dan waste-nya itu menjadi beban resto seperti itu. Tapi kalau misalkan ini masalahnya adalah di warehouse, diretur ke warehouse, nanti warehouse yang akan menanggung atau bebannya dari waste tersebut, seperti itu sih Bu. Gitu kan. Tapi kalau misalkan ini kesalahan dari supplier, tetap returnya ke warehouse, nanti warehouse yang akan return ke supplier seperti itu. Gitu Bu. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Tadi Mbak Prima sempat ini present. Ya. Silakan Mbak. Selamat siang semua bapak-bapak semua. Iya. Saya mau tanya Pak di sini sama Pak Roni ya. Kebetulan memang satu perusahaan, tapi ini judulnya juga curhat juga sih. Karena ngaruh sekali ke departemen saya. Nggak boleh ditanggapin ini Pak Roni, nggak boleh. Ini kayaknya Karena isu memang internal. kita Ngeri. beda departemen ya. Kalau di tempat kami kan procurement itu tidak dalam satu departemen SCM. Jadi dari sisi owner itu memang membedakan. Jadi kami saling berdiri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita suka battle juga. Suka berantem. Iya.
Oke, Kalau Pak kalau suka lanjutin Roni. aja, Bu, nggak apa-apa. Iya. Nggak sama suka ya, lanjutin aja nggak apa-apa. Lanjutin aja. Ini Iya, ceritanya silakan. curhat, Pak. Jadi saya mau tanya, berapa sih gap ideal antara forecasting dengan PO, Pak? Forecasting. Forecasting dengan realisasinya, iya. Jadi gap yang paling ideal itu berapa persen? Artinya berapa kemungkinan dari forecasting itu akan berbeda dengan pada saat kita PO atau permintaan barang? Karena Oke. yang saya lihat selama ini kan kita belum ini ya Pak ya, apa namanya, pernah membahas masalah gap yang paling ideal antara forecasting dengan realisasinya. Seperti itu Pak. Ya, oke. Kalau gap ideal ya, kalau di F&B ya kan, kalau memang bisa Bu Prima itu di angka 90% Bu. Ya kan, 90%. Cuman tadi yang saya bahas adalah forecast ini tidak bisa menjadi acuan kita untuk pembelian terhadap supplier sebenarnya. Forecast ini kan sebenarnya tidak ada hubungannya hanya nanti berapa planning pembelian kita terhadap supplier itu dari forecast, ya kan, karena menghitung UM segala macam, ya kan. Kalau kita berbicara adalah berpatokan pada forecast, ya itu tidak akan ketemu titiknya. Satu seperti itu, mungkin ditanggapi juga sama Pak Tama nanti. Kalau saya Bu Prima itu saat ini paling bagus itu sebenarnya di 90% untuk forecast gap-nya ya, 90% itu paling bagus. Paling rendah itu 80%, di bawah 80% pasti ada something wrong. Seperti itu Bu Prima. Kalau dari saya seperti itu. Tapi saya sampaikan di awal bahwa forecasting dengan realisasi pembelian kita itu pasti tidak bisa ke angka 100%. Karena yang tadi disampaikan juga, kita tidak akan tahu sales di bulan ini seperti apa, seperti yang sudah di projection plan sebelumnya, projection sales oleh operation. Misalkan di contoh ya, di bulan ini adalah 10M misalkan, 10M ternyata realisasinya kita nggak sampai situ, misalkan seperti itu. Itu udah wajar, karena apa? Forecasting tidak akan menentukan, tidak akan bisa 100%. Ya, tidak akan bisa 100%. Paling bagus di angka 90%, paling rendah di angka 80%. Kalau sampai di bawah 80% udah pasti ada something wrong di dalamnya. Gitu sih Bu Prima. Itu Oke, Pak Tama Pak, mungkin terima ada kasih. tambahan Pak Tama? Kalau Pak Tama. ini Pak, satu lagi Pak ya, jadi saya mau nanya kalau misalnya sampai terjadi di bawah 80%, preventive action-nya apa ya Pak? Preventive action-nya adalah yang harus dikaji, yang satu bukan adalah dari PPIC. Yang pertama, apakah dari pihak operation, ya kan, pihak sales terlalu berlebihan untuk menargetkan tersebut, gitu, ataukah memang salah menargetkan forecast-nya tersebut, gitu. Hal yang tidak bisa dicapai, yang harusnya pencapaiannya segini, tapi terlalu pede nih Bu, menaikkan sales-nya, ya kan. Sebenarnya kalau misalkan lebih dari di bawah 70%, itu pasti akan ada hal yang salah di dalamnya. Apakah memang projection sales-nya yang terlalu pede, menaikkan sekian persen dari sales tahun lalu, misalnya seperti itu, ataukah memang dari PPIC-nya yang ada kelolosan order di dalamnya. Itu yang harus dikaji. Action plan-nya kalau dari supply chain akan melihat dari sisi dulu Bu, sisi sales actual-nya ya. Sales actual kita seberapa sih dalam 3 bulan terakhir, ya kan? Apakah memang orderan kita yang terlalu rendah, ataukah memang salesnya ini yang memang benar-benar actualnya segini kita, gitu loh, ya kan? Atau memang dari sisi operationnya, secara projection salesnya terlalu pede nih, menaikkan seperti sekian seperti itu. Itu sih kalau dari kita. Untuk actionnya ya harus sama-sama koreksi ya Bu. Kalau dari sisi supply chain, dari sisi ordernya, perhitungan ordernya, terus dari sisi operation juga harus melihat juga, analisa juga apakah sudah benar tuh forecast yang sudah dibuat seperti itu. Tuh. Satu lagi ya Bu, forecast harusnya ya bukan BPIC yang buat, harusnya dari operation, itu forecast bukan dari BPIC, tetapi kan kita masih dibebankan ke BPIC berdasarkan projection sales tersebut, seperti itu. Nah, memang penting sekali jangka panjangnya Bu Prima, jangka panjangnya adalah kita benar-benar mengatur yang namanya SNUP tersebut, dan itu akan kita jalankan di tahun ini, itu sudah dirancang
Untuk SNOP-nya prosesnya seperti apa kita sudah buat konsepnya, kemarin sudah disetujui dan akan jalan tahun ini. Nah, saya harap ketika ada SNOP ini, hal-hal yang ditanyakan Bu Prima tadi sudah mulai hilang, Bu. Seperti itu. Itu Bu Prima. Oke, Pak. Karena kan itu merupakan satu tindakan ini Pak ya, mitigasi resiko juga Pak ya, Ya, dari sisi benar. PPIC, karena kan dampaknya itu sampai ke departemen lain, terutama procurement. Ya, Itu. ya, setuju, Bu. Karena procurement juga yang saya sampaikan tadi untuk mengikat harga juga tergantung dari forecast tersebut ya, Bu ya. Nggak hanya itu sih Pak, jadi banyak sekali kalau procurement-nya, apalagi untuk raw material ayam nih, saya bisa stres sendiri sih tiap hari. Saya nggak tidur. Curhat Ya. nih Pak jadinya. Karena kan yang kita tahu Pak ya, jadi adanya shortage, kemudian raw material kita dengan kualitas yang cukup premium, itu kan benar-benar luar biasa untuk mengikat, itu kan nggak mudah ya. Ya, Gitu. ya. Bu Prima ini Pak Tama, jadi fighter banget nih masalah raw material nih. Sedikit mancing saya yang juga. Tapi ini saya malah mau ada pertanyaan nih antara Pak Roni sama Bu Prima nih. Seru nih. Gimana Pak? Ini supply chain itu kan di dalamnya ada ya tadi ya SCOR itu. Salah satunya adalah source, yaitu procurement gitu ya, purchasing atau buyer atau apapun itu namanya gitu ya. Dan di dalam SCOR ini dalam tahap-tahap tadi ya SCOR ada 5 ya, itu kan ada source, make, plan, deliver, return. Itu kan salah satu salah satu driver of performance-nya supply chain adalah informasi. Itu salah satu informasi yaitu bisa diturunkan menjadi SNOP tadi, SNOP. Lah, yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat procurement tidak masuk dalam divisinya supply chain, bagaimana komunikasi yang terjalin supaya rantainya nggak putus, nggak lag gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh antara Bu Prima dengan Pak Roni? Itu baru satu pertanyaan dari saya. Iya. Gimana itu, Pak? Ya. Sama Bu Prima. Ya, sebenarnya procurement, purchasing dulu itu masuk ke dalam supply chain, tetapi karena mungkin pas waktu saya masuk supply chain ini baru-baru dibentuk Pak, ketika saya join. Ya kan sebelumnya ya kita ngalir gitu aja. Makanya saya bilang tadi supply chain itu adalah penentu itu sustain, resilience dan profit itu, ya kan. Procurement akhirnya dipisah karena memang butuh perlakuan khusus. Maksudnya begini, benar-benar di-develop Pak. Ya, benar-benar di-develop bagaimana caranya, makanya masuklah Bu Prima tersebut. Gitu. Bu Prima juga baru masuk tuh, baru join, ya kan. Nah, tapi oke, itu kita sepakati ya udah nggak apa-apa dulu kita sama-sama bangun dari sisi supply chain tanpa procurement coba untuk mendevelop juga seperti apa, ya kan. Nah, untuk saat ini kita kalau komunikasi ya intens banget Pak. Ini bagaimana nih saya akan produksi sekian, ya kan, raw materialnya kebutuhannya sekian. Terus dari sisi procurement menghadapi ini bagaimana? Dan itu kita setiap seminggu sekali adakan yang namanya meeting produksi juga Pak. Ya, meeting produksi mengenai raw material yang akan kita pakai. Dan di situ dihadiri oleh procurement meskipun pisah secara struktur. Di situ dihadiri oleh procurement untuk meeting. Nah, di situ dari sisi procurement-nya juga akan menghitung, oh dengan angka sekian possible atau enggak nih, ya kan, kita pembelian raw material ke supplier. Nah, kalau misalkan ternyata nggak bisa, ya harus dirubah lagi nih production planning-nya, ya kan, master plan-nya. Nah, untuk itu di weekly meeting. Terus yang di setiap harinya, ya kan, kita hampir berantem terus tuh Pak, ya kan. Tim saya dengan dengan Bu Prima dengan timnya Bu Prima setiap hari hampir berantem ya, maksudnya ya itu hal yang harus dilakukan Pak. Ya kalau kita fair-fairan, saya dan di tim yang lain dan Bu Prima kita sepakat bahwa kita di dalam pekerjaan fighter nih, tapi jangan sampai itu kebawa emosi ya, sampai baper dan segala macam. Nah, kita profesional saja, Bu Prima ini ada masalah nih, saya maunya seperti ini, ya kan, bisa nggak dilakukan? Oh bisa, ya kan, berjalan seperti itu. Nah, untungnya saat ini komunikasi masih lancar ya, dan ya memang di timnya Bu Prima sendiri masih di develop juga masalah
procurement, karena procurement itu baru dibentuk, Pak. Sebelumnya purchasing aja. Nah, sekarang sama Bu Prima lagi dibentuk yang namanya procurement itu. Itu kalau komunikasi kita ada grup by WA, ada weekly meeting. Weekly meeting itu biasa yang menentukan kita mengambil keputusan sih, Pak, mengambil keputusan untuk jangka waktu 1 minggu ke depan seperti apa. Nah, untuk sisi develop supplier pun ada supplier baru dari sisi procurement itu biasanya kolaborasi juga dengan supply chain, nanti dari sisi distribusi, dari kualitas, itu seperti apa kita juga kolaborasi di sana mengarahkan supplier. Intinya sih sampai saat ini kalau di di tempat kita masih rame itu, Pak, gacoannya, berarti supply chain dengan procurement berarti masih akur, Pak. Sometimes ya Pak ya, sometimes akur. Sometimes ya, Kalau lagi drop Ya, berarti nggak bener. akur. Tapi ngelihat kemarin jalan bareng di Training Bandung sih kakur berarti kayaknya. Ya, akur karena sama-sama pengen nyari ilmu, Pak. Dengan tujuan yang sama, nyari ilmu. Nah, ini sebelum Iya. saya nanya yang kedua, kita foto dulu ya. Iya. Tadi, nah sebelum yang lain mau tanya, saya mau ini nih, mau apa namanya? Sedikit ke Bu apa namanya? Bu Prima Bu tadi. Prima. Ya, Bu Prima. Saya cuman ini aja sih, Bu. Cuman apa namanya? Yokoteng itu apa ya? Copy paste dari manufaktur ya. Karena basic saya kan di manufaktur ya. Gimana, Pak Awak? Kos Awak? Iya, corrective action impact, Yokoteng, copy Oh paste. iya. Ampun. Saya terbiasa bahasa itu Mas, sampai dengan sekarang. Sama. Jadi gini, apa namanya? Kalau di manufaktur, terutama di purchasing ya, kadang-kadang saya juga ada beberapa perusahaan yang saya kemarin bekerja itu saya agak niru gitu ya, niru di struktur organisasinya, procurement-nya Toyota terutama. Karena kompleksitas bisnis, jadi mewajibkan ya. Lebih ideal bahwa procurement itu dipisah beberapa kategori. Gitulah. Apakah itu memungkinkan di procurement bahwa kalau tadi Bu Prima bilang, saya hektik banget mengenai ayam. Kenapa nggak dibikin divisi ayam untuk benar-benar di purchasing ya, benar-benar ngurusin ayam gitu. Apakah memang sudah ada atau masih pusing dengan seperti itu. Jadi apakah dipisah kategorinya berdasarkan dry and cold chain atau apapun itu, tergantung dari sisi bisnis yang memang goals-nya mau kemana gitu. Kalau di otomotif kan ada ya bagian interior, eksterior, terus kemudian electricity, terus kemudian bahkan ada yang bagian interior juga dibagi lagi untuk interior yang functionnya, untuk yang ya sekedar cuman aksesoris aja lah. Itu saking kompleksitasnya dibaginya jadi banyak lah. Apakah di perusahaan mie gacoan itu apakah sudah seperti itu atau masih centralized? Ya udah semua supplier tanpa kategori jadi satu gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tama. Kalau sekarang Pak untuk di tempat saya ini procurement sudah terbagi menjadi beberapa subdivision Pak ya. Jadi sudah ada yang memang khusus mengurus mengenai fresh, dry, equipment sampai ke kemudian project dan juga nantinya di logistik. Seperti itu Pak. Jadi fresh and dry itu memang kita masih jadikan satu ya. Harusnya itu memang kita pisah karena kalau yang lebih hektik itu cenderung lebih ke fresh karena di situ pun ada yang namanya develop supplier. Nah ini yang saya banyak sekali berkolaborasi dengan Pak Romi, kemudian dengan tim QA juga. Karena untuk masuk ke gacoan ini kan nggak mudah ya. Contoh untuk suplai tahu saja itu tidak mudah. Jadi memang ada spesifikasi tertentu dan itu menurut saya memang cukup rewel ya, tapi seru. Apalagi untuk urusan ayam dengan target yang berbeda-beda, artinya kalau mungkin targetnya Pak Roni adalah dari sisi outputnya ya. Tapi kalau dari sisi saya, dari sisi harga, itu sudah ditentukan oleh owner harus 5% under Kemendak untuk di tahun ini. Dan di tahun depan sudah ditargetkan 15% di bawah harga Kemendak atau SP2KP. Jadi acuan kita ada dua Pak, satu SP2KP atau Kemendak, satu lagi adalah PIHPS.
Nah, dari dua harga itu di-average-kan dan itu menjadi patokan. Apa yang kita dapat harganya harus bisa 15% di bawah harga pemerintah. Yang mana harga pemerintah itu kan harga secara karkas ya, atau chicken whole kalau kita sering bilang. Tapi raw material yang saya pakai kan file. Seperti itu, Pak. Jadi yang kita tahu file itu kan pasti jauh lebih mahal. Nah, di situ pun Betul. kita sampai kulik, saya Betul. bahkan sampai kulik masalah strain apa ayam yang akan kita pakai. Jadi saya banyak nanya ke Pak Roni, nantinya saya banyak nuntut ya. Speknya harus detail. Nomor satu intinya adalah detail. Spek Betul, ayamnya betul. apa? Ya, kalau ini Artinya saya setuju sih. strain-nya. Procurement nomor satu itu kan define dulu kemauan user itu apa. Betul. Dan kalau usernya nggak suspek detail ya, Betul, Pak. Contoh suruh beli ini saya bolpen. kasih Iya, perang semua antara ada Bu bolpen ya, Prima kalau sama nggak Pak tahu Roni. mereknya. Kalau saya Iya, acuan iya, detail cukup 4 saja, Pak. ABCD ya. Alternatif Hmm. brand color dimension. Itu aja. Jadi Ya. apalagi itu dipakai untuk beli tools ya nantinya. Tapi kalau raw material ini lebih spesifik lagi, sampai saya tanya ke masalah strain ayam yang akan diminta itu apa? Apakah Umur-umurnya Hawkman diurusin. atau Iya, iya, iya. itu. Kemudian sampai dengan bentuk dari filenya yang dipakai. Contoh dada ayam, apakah harus butterfly atau free size? Kemudian live bird ukuran berapa sampai karkas ukuran berapa, itu semuanya saya tanyakan sih Pak di situ. Jadi dibilang Iya. agak cerewet, betul saya harus cerewet. Betul. Iya, iya, Oh. ya. Tapi cuman gini, apa namanya? Saya juga nggak tahu ya sekompleks. Saya tahunya saya kompleksitas dari F&B memang seperti itu ya. Tapi apakah spesifikasi yang sangat detail itu benar-benar nendang atau memang goals-nya dari Mega Cuan secara bisnis ya? Bahwa harus butterfly ini apakah memang diinginkan oleh si end user kah? Apakah strain itu memang sangat mempengaruhi dari apa namanya rasanya si end user kah gitu? Ya, ya definisi define seperti itu kan ya memang harus kita sasar. Contoh seperti ini. Saya ngambil dari kacamata yang berbeda ya, KPI. Ada banyak perusahaan yang masih banyak ya, banyak perusahaan yang KPI itu sampai puluhan atau belasan. KPI-nya ada 11, 12, tapi ternyata pada dirunutin ya, yang benar-benar nendang secara balance scorecard, secara visi misi perusahaan itu cuma 4. Lalu ngapain sisa yang 7 atau 8 KPI yang lain? Buat apa gitu kan? Ya. Nah, itu. Jadi saya enggak ini saya cuman ini aja ya, cuman apa sebagai orang awam di F&B, apakah memang end user itu memang sampai sangat mengerti mengenai detailing seperti itu, bahwa ayam yang seperti ini memang begini. Mungkin nanti kalau color ya saya nggak tahu ya, apakah sampai end user itu sampai memperhatiin bahwa warna cabai ini kayak warna cabainya beda deh, ini orange deh, yang ini merah deh. Apakah sampai seperti itu? Apakah banyak komplain mengenai warna dan akhirnya menjadi sesuatu yang prosedural bahwa itu adalah saklek warnanya harus ini, begitu. Apakah pernah ada komplain bahwa strain ini menjadi rasa yang berbeda di setiap resto misalkan? Itu saya juga pengen tahu aja sih, gitu. Itu sih Pak Roni dan Bu Prima. Gitu. Terima kasih. Menjawab ya Pak, karena saya dari sisi produksi dan segala macam ya di supply chain. Kalau di end user itu udah jelas kita memang sudah pernah di sakletin nih Pak secara kualitas ya. Contohnya tadi cabai. Cabai itu harus benar-benar warna merah 70%, 30% adalah warna orange. Kalau seperti lebih ada yang warna hijau gitu kan, itu langsung ditolak Pak. Dan itu memang sudah menjadi pakem karena satu, itu secara rasa akan berbeda Pak. Ketika nanti akan ada cabai yang lebih muda, itu rasanya akan lebih kalau dibilang sangit ya, bahasa kalau saya bilangnya adalah sangit, rasanya tidak enak gitu, cabainya terlalu muda. Makanya dibilang tadi bahwa cabai sendiri harus 70 warna merah, 30% warna orange, dan itu memang dari sisi end user di resto itu saklek Pak. Ini nggak bisa nih Bu, warnanya ada yang warna hijau, itu udah dikomplain tuh Bu Primanya, ya kan. Terus kalau dari sisi ayam tadi, ayam itu memang Pak, kita terus berinovasi. Apa yang diinginkan lidahnya customer ini kan beda-beda Pak. Ya, jadi kita improvement tadi itu terus berjalan.
Contohnya di tahun lalu dari sisi rasa misalkan pentol ya, siomay kurang juicy gitu kan, kurang juicy, rasanya kurang pas gitu kan. Kalau menurut kita, ini kurang nendang nih rasanya. Apa yang perlu kita perbaiki? Kita rubah lagi. Saya request ke Bu Prima, Bu, dari suhu 0 sampai 4 derajat, apakah bisa diturunkan 0 sampai 2 derajat? Pertama memang penolakan, Pak. Karena apa? Pak, ini 4 derajat aja kadang susah, gitu kan. 4 derajat aja kadang susah untuk akhirnya kita kumpulin supplier. Pak, ini kita mintanya di angka 0 sampai 2 derajat. Mereka pembuktian sendiri, Pak. Coba buat pentol sendiri dengan 0. Besoknya dia datang. Ya bener ya, kata Pak Roni, 0 sampai 2 derajat ternyata kualitasnya lebih bagus. Gitu kan, dari sisi bentuk. Nah, tadi masalah umur juga, umur ayam ya kan. Umur ayam itu pengaruh juga, Pak, dari sisi juicy-nya. Suhu juga pengaruh juga terhadap masalah teksturnya, juicy itu. Ketika kita umurnya lebih tua, terus habis itu suhu nggak dapet, itu biasanya lebih kenyal, Pak. Masalahnya kalau kenyal itu kan kurang enak ya. Kalau yang namanya pentol, siomay kan ketika digigit itu enak gitu loh, Pak. Krenyes gitu rasanya ya kan, itu juicy. Jadi itu yang pengaruh terhadap spek-spek itu. Terus satu hal lagi sekarang yang menjadi pembahasan, kenapa ada umur ayam itu tetap harus diperhatikan juga. Satu, umur ayam ketika umurnya lebih dari misalkan Bu Prima sudah ada patokan, Pak, kalau segini ini nanti efeknya sudah kategori tua nih ya kan. Nah, kalau misalkan itu lebih tua, otomatis pengaruh terhadap kekerasan kulit, Pak. Karena di kita itu ada juga yang kalau dada file kan tanpa ada kulit ya, tapi kalau paha itu pasti ada kulit. Nah, kulit ketika itu ayamnya umurnya tua, kulit itu tidak bisa tergiling halus di bowl cutter. Ya kan? Ketika tidak tergiling halus di bowl cutter, kita masuk ke forming, nanti masuk ke end user, di end user, loh ketika diproses, oh ini masih ada kulit ya kan, yang masih utuh gitu kan, itu menjadi masalah lagi. Jangan sampai ini masalah ke customer, ini masih di end usernya gitu kan. Kulit aja bisa pengaruh, Pak, bisa jadi komplain gitu kan, kenapa ini pentol ada kulit ayam nih gitu kan. Nah, terus yang berikutnya juga, saya kemarin mengatakan juga ke Prof Irban, kita minta di paha ayam, misalkan paha itu ukurannya segini, Pak, ukurannya segini ya kan. Kulit itu tidak boleh melebihi dari ukuran paha, harus pas. Ketika kulit ini melebihi dari ukuran paha, di bawah kulit itu kan banyak lemak, Pak, gitu kan. Ketika banyak lemak, ini ketika digiling itu tidak akan bisa hancur, Pak. Meskipun bowl cutter kita sudah diasah sedemikian rupa, itu tidak akan halus. Nah, ini ketika nanti ketemu di ruang forming ada sisa kulit ayam tidak tergiling, otomatis di-rework ulang, Pak. Diproses lagi di bowl cutter, dan itu akan menjadi waste itu, Pak. Waste masalah penggunaan mesin ya dan segala macam. Itu kan overtime juga, ya kan. Nah, inilah yang harus benar-benar kita kunci. Kita patenkan masalah raw materialnya tersebut, kualitas, terus habis itu spek. Karena ini mempengaruhi prosesnya, Pak, sampai benar-benar sampai ke end user, dan itu memang kerasa benar. Dari sisi rasa pengaruh juga, Pak. Gitu Pak Tama kalau dari saya. Mungkin Bu Prima juga ada tambahan, silakan. Kalau dari saya, Pak, yang pertama itu berpengaruh, Pak. Misalnya kita tentukan strain. Masalah strain itu sangat berpengaruh terhadap kita pada saat negosiasi atau untuk mengikat harga. Karena harga strain yang kita minta atau diminta oleh user ini kan dari DOC-nya atau DO chicken-nya itu kan berbeda-beda, Pak, ya, harganya. Kemudian perlakuannya pun juga nanti berbeda. Dari sisi konsum pakannya pun berbeda. Kalau dari saya, selama ini pantauannya dari mana saja sih selain Kemendak dan juga PIHPS? Saya pantau dari sisi harga DOC, kemudian harga pakan juga. Dari harga pakan saya lebih cenderung ke harga jagung, Pak, karena itu yang sangat berpengaruh terhadap nilai dari pakan itu. Kemudian saya konversikan ketika user minta live bird dengan bobotnya 2,5 atau 2,2 up, itu akan menjadi karkas itu berapa ton, kemudian dari karkas akan menjadi file itu berapa ton. Jadi secara MOR-nya itu saya sudah ada rumusannya, Pak, ya. Kebetulan saya buat sendiri pada saat kuliah, jadi syukurnya kepakai sampai sekarang, Pak. Jadi nggak terlalu sia-sia lah saya kuliah dulu.
gitu. Nah, Ya, mengenai spesifikasi, jadi semakin detail dari user atau semakin rewel dari user itu sangat berpengaruh pada saat negosiasi, Pak. Karena negosiasi kan yang kita tahu adalah tidak semuanya itu melalui win-win solution kan itu Pak ya. Selama ini kita tahunya kan, ya sudah win-win solutionnya seperti ini aja, tidak. Tapi ada beberapa metode atau skill negosiasi yang bisa kita terapkan, tapi dengan melihat keadaan atau kondisi dari supplier tersebut. Kalau kira-kira orangnya agak alot nih, prinsipalnya banyak gaya nih, atau mungkin dia terlalu sombong nih, contoh dia udah terlalu besar ya, atau dia nasional sifatnya, kita bukan lagi pakai win-win solution. Ya sudah, di situ kita dengan pendekatan yang empati mungkin, kan itu banyak sekali sih metode-metode yang bisa kita terapkan. Itu Pak Tama. Thank you. oke. Ya, kalau Bu Prima ngitung dari live birth, terus kemudian karkas, terus sampai file itu dari kuliah ya. Kalau saya ngitung tahu itu sejak dari petugas kurban, Bu. Jadi saya hafal. Oh, kambing berat sekian itu jadi karkasnya sekian. Tulangnya sekian kilo. Keren. Karena saya tiap tahun Lebih jadi ke petugas kambing Pak kurban. ya. Keren, Iya. keren Pak. Gitu, Bu. Ya. Jadi ngambil ilmunya dari mana aja. Oke, Pak Tambah, silakan. Ya, mohon selamat siang Pak Tama, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan saya Pak ke Pak Roni Pak. Tadi sangat menarik ini dari Pak Roni ini. Cuma pertanyaan saya gini Pak Roni, mohon izin Bapak. Pernah nggak Pak mengalami satu sort material sehingga mempengaruhi terhadap operasional resto, dan kalau itu pernah, apa preventif ataupun short term dan long term solution kira-kira Pak untuk mitigasinya Pak Roni. Makasih Pak Roni. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke Pak. Kalau sorted di resto itu pernah terjadi pada saat saya awal bergabung. Nah, waktu itu kan memang supply chain belum tertata. Pas waktu saya masuk, baru itu tertata semua supply chain. Karena memang tidak keteraturan jadwal kirim kita, terus habis itu jadwal lead time pengiriman supplier seperti apa, itu tidak benar-benar di manage di sana. Pernah itu terjadi sorted. Nah, tapi setelah itu sampai sekarang, setelah tertata, kita tidak pernah terjadi shorted. Karena apa? Kita benar-benar improvement dari hulu ke hilir. Contohnya yang tadi saya katakan bahwa memang just in time inventory ini adalah berani atau tidak berani kita melakukan. Kalau kita nggak berani, ya mending nggak usah just in time inventory, karena itu resikonya sangat tinggi. Apalagi di F&B, ya kan? Resikonya sangat tinggi. Kalau kita nggak berani, mending nggak usah yang namanya just in time inventory. Karena apa? Ketika kita beleset satu hari sedikit pun, sekian jam aja resto juga bisa nggak jualan. Nah, dari sisi kita biasanya dari sisi distribusi ya, dari sisi distribusi dari warehouse ke resto-resto ini benar-benar rutenya yang kita patenkan. Misalkan kalau kita ambil contoh di Bali lah ya. Kalau di Bali kita kantornya di Denpasar ya kan. Rute-rute kita mana yang sejalur, karena apa? Rute ini juga menentukan nanti cost BBM dan segala macam, karena kita semua kebetulan by unit ya. Dan saya akalin seperti ini, dry satu hal kita dulu ya kan, dry sama frozen itu dijadikan satu pengiriman mix. Karena apa? Mereka biar sekali jalan. Tetapi secara cold chain itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mix itu terjadi. Karena apa? Itu akan terjadi defrost terhadap barang kita yang di frozennya, ya kan. Lalu saya ambil keputusan bahwa kita harus pisah antara dry dengan frozen pengiriman. Ada dua pengiriman nih, frozen sama dry. Nah, untuk cost seperti apa? Apakah nggak lebih boros karena ada dua pengiriman? Enggak, tinggal dirubah aja rutenya, ya kan. Karena satu hal, kita ketika kita kiriman mix, satu akan defrost terhadap barang frozen kita dan mempengaruhi kualitas. Yang kedua, ini akan memperhambat proses. Ketika kita proses mix ya kan, kita akan loading dulu yang frozen, karena frozen itu benar-benar harus di bawah pendingin tuh, ya kan. Kita masukin frozen, terus habis itu kita masukin dry-nya, ya kan.
Akhirnya saya rubah, saya pisah. Untuk dry, ya kan, untuk dry itu kita muat di sore hari, H-1. Picking di H-1 kan, kita picking semuanya, kita loading, pagi ketika driver datang, jam 7 itu sudah berangkat. Jam 8 sudah sampai di resto, ya kan, jam 8 balik ke resto, nyampe di warehouse setengah 9. Setengah 9 loading, jam 9 nyampe di jam 9 nyampe di setengah 9 nyampe di warehouse, jam 9 selesai itu proses loading untuk frozennya. Jam 9 ke resto, jam 10 nyampe di resto, ya kan. Nyampe di resto udah di bawah jam 12, jadi kita nggak ada sorted di sana. Sekarang benar-benar yang penting rute distribusinya Pak yang kita patenkan. Kalau misalkan rute distribusinya ini tidak kita manage dengan baik, ya itu pasti akan kacau. Apalagi saya benar-benar kita di lapangan menerapkan yang namanya just-in-time inventory. Saya berani mengambil resiko itu, just-in-time inventory harus jalan. Karena satu, ini akan memperbaiki perusahaan, Pak. Dalam sisi hal inventory seminim mungkin, tetapi kita bisa jualan. Tapi kalau kita yang namanya buffer, oke, kita aman, nggak ada sorted, Pak. Tapi secara belanja berlebihan itu, ya kan, itu menurut saya kan membuang-buang uang juga, ya, cash flow nggak jalan nantinya. Makanya saya beranikan diri yang just in time inventory, tetapi rutenya yang kita perbaiki. Ya, sama halnya kayak kita buka di Lombok, ya kan, kita buka di Bangka, pengirimannya seperti apa, itu kita perhitungkan dulu. Perjalanan dari warehouse ke resto itu sekian jam, nyampe nya jam berapa kita perhitungkan. Ke Lampung juga gitu. Ke Lampung kalau nggak lewat tol ini lama. Jadi mau nggak mau kita tetap harus jalur tol. 4 jam sampai di Lampung tuh. Itu Pak. Jadi kalau dari saya, kalau misalkan jarak antara resto dengan warehouse dari pusat distribusinya terpisah, paling tidak kita harus perbaiki dari sisi distribusinya, dari sisi pengiriman. Karena kita sudah perhitungkan ya, nyampe di sana jam berapa, terus habis itu bongkaran berapa menit, itu sudah kita hitung. Terus yang paling utama ketika kita memanage transport, kita harus ada tools, Pak. Tools itu harus kita miliki. Jadi rute ke rute itu, jadi kalau di tempat saya ada yang namanya admin transport itu harus ngecek tuh setiap ketika mau berangkat mobilnya. Misalkan dari Denpasar ke daerah Jimbaran, lewat jalur sini macet atau enggak, itu dilihat dulu Pak di map. Kalau memang macet, ada alternatif jalan lain enggak? Gitu kan. Oh, lewat tol bisa. Ya udah, mau nggak mau harus lewat tol. Seperti itu. Itu yang harus kita lakukan untuk mengurangi shortage. Kalau di warehouse, terus terang dry, di kita ada buffer tapi tidak banyak, yaitu mungkin 1 hari saja. Karena tadi saya bilang, umur yang ada di warehouse hanya lead time plus 1. Jadi kalau lead time-nya 3, ya berarti umur di dalam warehouse hanya 4 hari. Itu sih Pak, untuk saat ini kita tidak ada shortage lagi karena kita sudah antisipasi di sana. Tetapi ada shortage yang item-item fresh biasanya, item-item fresh yang kirim langsung dari supplier ke resto-resto. Ya contohnya yang kayak bawang-bawangan, terus habis gitu item-item fresh ya buah-buahan itu kadang ada shortage. Tetapi untuk saat ini sih sekarang kita sudah berkurang karena dari procurement juga sudah tegasin ke supplier. Tapi kalau fresh memang yang fresh ya Pak, buah-buahan, sayur-sayuran itu agak memang rumit sih. Kita buffer nanti busuk ya kan, kita nggak buffer nanti sorted. Nah itu memang maintenance dari purchasing-nya atau procurement-nya ini terhadap supplier develop-nya harus kuat seperti itu. Itu sih Pak tambah dari saya. Siapa Pak? Jadi lebih ke manajemen distribusinya berarti Pak ya? Iya, benar. Distribusinya Pak yang dibenahi. Mungkin ada yang sependapat Pak Tama atau Pak Yudi, silakan kasih masukan karena itu prosesnya kita ya Pak, pengiriman di resto satu di tempat saya resto dengan warehouse itu dengan pusat distribusinya terpisah Pak, tidak jadi satu. Jadi ada yang di luar kota juga seperti itu. Itu sih Pak. Lagi Bapak, ini kan kalau Mega Cuan kan udah di mana-mana lah gitu Bapak ya. Tapi kalau dari segi pengiriman distribusinya lah Pak, apakah masih terpusat dari saya nggak tahu nih Pak Runi, apakah di Jakarta atau di mana gitu untuk apakah masih terpusat atau bagaimana Pak untuk manajemen untuk distribusi terhadap ingredient untuk resonnya lah gitu Pak. Kira-kira Ya, oke.
Kalau kita untuk distribusi masing-masing kota besar ada satu, contohnya di Bali kita ada satu pusat distribusi itu mengcover daerah Lombok sama daerah Denpasar sama luar kota yang masuk di Bali. Terus kalau di Sumatera kita ada dua di Palembang dan Medan. Satu hal ketika kita mau ngebuka hub, bisa saja setiap misalkan kan kita ada resto di Padang gitu kan. Kenapa Pak nggak ngebuka hub aja di sana? Karena kalau ngebuka hub nanti prosesnya tidak akan terjadi yang namanya sorted. Nah, satu, kita ngebuka hub itu juga harus ada hitung-hitungan. Ya prosesnya kita ada investasi sewa gudang lagi, ya kan, dan segala macam. Kita menyiapkan labor lagi di sana, labor cost juga akan naik, ya kan. Kita perhitungkan kalau dari Palembang saja cukup atau enggak. Kalau dari Palembang kita pengiriman pakai mobil sendiri ke sana, ongkosnya berapa? Terus dari Palembang ke Bangka ongkosnya berapa, kalau vendor berapa. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu biasanya kita hitung-hitungan dulu. Contohnya seperti ini Pak Adi, mungkin ada yang kaget juga ya, tapi nggak tahu di tempat lain. Sebelumnya cost logistik saja Pak di tempat kita itu per kilo itu Rp1.000, ya kan. Ada kalau yang di last mile yang di dalam kota itu Rp600. Saat ini karena saking tingginya pressure dari saya, tim saya itu bisa nekan di angka Rp50 per kilogram, Pak. Rp50 di dalam kota, keluar kota Rp250 per kilogram. Dan itu pakai mobil sendiri. Kalau mau pakai mobil luar, selisih Rp100. Karena satu itu, kita benar-benar jangan sampai HPP kita itu terlalu tinggi, ketika apalagi ditambah dengan proses logistik dan segala macam. Otomatis kalau ini kita nggak prepare dari awal, ya yang namanya profit itu tidak akan bisa tercapai. Jadi 3 hal itu ya, resilience, sustain, profit, udah zero itu Pak. Tapi kalau supply chain-nya kuat, proses distribusinya kuat, ketiga hal tersebut akan tercapai. Itu sih kalau saya patokannya itu Pak Tama sampai sekarang dan Pak Tama. Jadi sustain, resilience, dan profit itu aja saya jaga. Itu. Oke, thank you Pak Tama. Ya, Bapak siapa? Luar biasa Pak Ron. Ya. Terima kasih Pak. Kiranya, Pak. Ya. Oke, ada lagi nih. Yuk, ada yang lain? Ternyata Ada jam. cukup ini juga ya. Kita cukup lama juga ya karena pertanyaannya juga tinggi juga, agak ringan. Benar. Karena memang benar ya, F&B itu, resto itu kompleksitasnya juga nggak main-main gitu ya, luar biasa. Nggak main-main. Ya cuman Pak Roni doang main-main ya, ke Bali lah, Sumatera, ke Medan, gitu, ke Kalimantan, cuman dia doang yang main-main. bahkan JIT aja dimain-mainin ya Pak. Main-mainin. Pak Tama, saya ini sedikit sih Pak Tama, kita mengambil keputusan JIT dengan mepet sekali itu risknya tinggi kan Pak Tama ya. Oh iya, Benar ya, Pak Tama? betul, sangat tinggi. Jadi kalau saya ngelihatnya di otomotif ya, karena mungkin background saya karena otomotif, manufaktur, mungkin saya agak kiblatnya ke sana. Tapi secara adaptif mungkin bisa disesuaikan. Jadi gini, di otomotif di Toyota sendiri itu ada 3 level Kanban. Jadi gini, kalau teman-teman bilang just in time itu Kanban system, benar sih, tapi sebenarnya nggak cuma itu. Jadi pertama kali saya masuk tahun 2003, Kanban system itu ya sebatas hanya ya fluktuatifnya ya masih ada gitu loh. Karena Heijunka atau perataan order itu ada di internal masing-masing supplier, bukan dari si customernya yang menghejunkakan gitu, meratakan gitu. Nah, kemudian naik di level jadi Abunka system. Jadi proses hejunkanya, proses pemerataannya itu ada di customer. Begitu. Jadi sebelum ke arah speed ya, sebelum ke arah yang just in time yang di level jadi kategori inventory. Jadi dia ratakan dulu. Ratakan supply-nya, ratakan ratakan demand-nya supaya nanti supplier bisa merasa bahwa oke ini pattern-nya udah enak gitu. Baru setelah itu level ketiganya adalah Junbiki system. Udah bermain speed, bermain inventory. Lah saya belajar supply chain bahwa supply chain salah satu faktor yang paling penting, ya bukan paling ya, yang salah satu faktor yang penting yaitu adalah responsiveness atau speed. Benar. Nah,
apa yang diceritakan oleh Pak Roni ini adalah speed gitu. Gitu. Jadi dengan memperpendek level inventory itu secara otomatis level speed distribusinya sudah pasti meningkat. Nggak mungkin bisa sama dengan level inventory yang tinggi, begitu. Dan itu juga Toyota udah jalanin di situ kan, itu udah jalanin. Jadi saya baru sadar bahwa oke, Toyota ternyata untuk memberikan edukasi ke suppliernya itu benar-benar sangat bertahap. Jadi pada saat ada Abunka sistem itu level inventory-nya itu cuma 2 jam. 2 jam ini bukan buffer Pak, tapi cuma benar-benar level inventory maksimal 2 jam. Jadi cycle issue-nya bisa 1, 2, 16 atau 1, 2, 12. Artinya apa? Satu hari itu 1, 16, 16. Satu hari itu bisa suplainya 16 kali. Gitu. Jadi mikrannya tuh jalan tuh bisa ngambil 16 kali. Dan 16 yang berikut yang 16 itu adalah bukan perkiraan ya, fix order untuk 16 cycle berikutnya. Nah, jadi kita tahu bahwa mikran itu datang di cycle issue nomor 1, dia bisa kasih order untuk cycle nomor 1 besoknya. Oh, order besok tuh sekian. Oh, order besok tuh sekian. Gitu. Jadi benar-benar lah Megacuan itu boleh dibilang salah satu yang tanda kutip Yokoteng atau ATM amati tiru modified untuk siklus itu tadi, perputaran tadi itu tadi. Jadi bermain di speed dan responsiveness. Itu sih. Nah, tapi cuman memang yang saya lihat adalah lag maaf ya nih Pak ya, Pak Roni dan Bu Prima, mohon maaf sekali ya. Saya melihat ada lag chain-nya itu kayaknya masih ada di procurement sama supply chain karena mungkin tidak dalam satu koordinasi yang yang sama. Jadi akhirnya dua-duanya masih memiliki ekosentris yang pasti. Itu sudah pasti ya, wajar ya gitu. Seperti supply chain dengan operation atau factory atau pabrik gitu. Kadang-kadang dari sisi supply chain memiliki ekosentris yang goals-nya adalah memang secara bisnis, tapi secara operation goals-nya adalah gimana supaya utilisasi saya itu rendah gitu. Gimana saya secara productivity itu tinggi, tapi tidak memikirkan bahwa informasi dari customer butuhnya apa. Nah, kadang-kadang ekosentris seperti itu tuh yang masih muncul. Itu sih. Tapi saya nggak tahu ya, maaf, ini kacamata saya selama 2 jam podcast ini. Bukan dari benar-benar itu ya, mohon maaf sebelumnya Bu Prima sama Pak Roni. Nah, tadi saya sebenarnya mau ada pertanyaan satu lagi, yaitu apakah benar lag chain-nya di Megacuan itu memang ada di procurement dan supply chain gitu. Bukan di operation, bukan di distribusi, bukan di return dan delivernya, tetapi di source and itu supply chain gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, Pak Tama. Jadi procurement sendiri, Bu Prima sendiri pernah menyampaikan, kenapa sih nggak ini aja masuk ke struktur. Kalau saya kan tergantung manajemen Pak ya, dimasukin ya oke gitu. Tapi memang saat ini memang lagi masih supply chain di manufacturing. Sekarang lagi banyak project juga. Ya fokusnya kita ada pembangunan beberapa titik Pak ya, pabrik ya kan. Jadi ini sama-sama dibentuk. Nah, tidak menutup kemungkinan memang jadi satu, tapi untuk saat ini masih belum. Tapi memang itu akan jadi satu. Plan-nya seperti itu Pak. Plan-nya seperti itu. Tapi ngebentuk itu kan satu hal Pak. Di awal ini supply chain belum terbentuk ya. Waktu tahun lalu baru kita tata, ada segala macam. Terbentuklah itu semuanya. Dan ya semoga saja secepatnya itu Pak bisa gabung biar langsung enak tuh gitu loh. Mantap, luar biasa. Pak Gabriel, terakhir, yuk setelah ini kita selesaikan dengan damai. Ayo Pak Gabriel. Halo? Mana kan Pak Gabriel? Halo Pak Gabriel Hasian Hutabalian. Kepencet kah raise hand-nya? Oh ya, kayaknya kepencet. Langsung di mute. Pak Gabriel ini manajer distribution saya Pak di Palembang. Oh, mantap. Suaranya nggak keluar. Ini atau Pak Tizar aja nih. Pak Tizar, ayo Pak Tizar. Mau kasih insight apa nih Pak Tizar?
Enggak ngasih insight, enak aja. Enggak berani saya ngasih insight. Aku tuh dari tadi ngedengerin cuma kepotong. Aku lagi potong rambut kok tiba-tiba ada live gitu. Aku nggak diundang gitu ya. Pak Roni, aku dari tadi kan nanya ya. Tadi aku sempet chat nanya tapi nggak tahu dia ada jawab apa belum. Belum. Ada chat ya. Ada. Aku nanya inovasi apa sih yang sebenarnya kan kalau saya di supply chain kalau udah kepepet gitu ya, misalnya raw material saya terlalu banyak, saya minta tuh sama divisi saya untuk kamu bisa sederhanain gak, misalnya tadi ingredient saya di BOM ada 13 biji gitu ya, terus bisa gak dari supplier ini mengemas menjadi hanya 3, 4 atau 5 jadi ready to use lah ya. Nah ada gak inovasi yang ke arah situ juga dari teman-teman di Migacoan itu? Terus pertanyaan kedua saya, what next sih Pak buat Migacoan, karena saya ngelihat sangat berkembang. Cuma kalau saya ke Migacoan saya suka bingung, kadang-kadang lebih banyak karyawannya Pak. Kadang-kadang saya ngeliat karyawannya banyak banget sih gitu ya. Saya sampai ngiri gitu punya karyawan sebanyak itu dibanding tempat saya kerja gitu ya. Itu aja Pak. Iya. Oke, Pak Tisar ya, thank you Pak Tisar nih kemarin. Salah satu inovasi kita Pak, setelah saya pulang dari Bandung kemarin adalah menjalankan SNOP itu inovasi gitu Pak. inovasi paling. Terus yang kedua, yang paling kita lakukan di lapangan di tahun 2023 awalnya itu adalah pembenahan ya, improvement di logistiknya, di distribution ya kan, karena yang tadi saya bilang bahwa bagaimana caranya di resto ini tidak shorted ya kan, dan just in time inventory tetap jalan. Itu inovasi-inovasi yang harus kita ambil ketika kita ingin menjalankan itu ya, terutama di distribusinya itu kita bentuk perutean ya, penentuan rute, terus habis itu jam pengiriman, karena kan jangan sampai di resto ya, mohon maaf, di resto di Gacuan itu jam-jam 12 ke atas itu rush hour ya, itu udah pasti rame. Nah, saya menekankan bagaimana caranya di rush hour ini mobil itu tidak parkir di loading dock karena akan menghalangi customer. Nah, itu termasuk ada inovasi-inovasi yang kita akan jalankan. Terus yang berikutnya juga masalah packaging. Packaging kita bagaimana caranya tidak ada return packaging yang balik ke DC lagi, ya kan? Ini masih kita godok juga. Contohnya kan, itu kan membuang kos lagi, Pak. Apalagi kalau misalkan distribusi yang jauh ya, Padang, kita pengiriman menggunakan vendor. Masa iya mengambil equipment aja membayar vendor lagi gitu loh, Pak. Jadi kita sekalian untuk kirim, udah kita nggak ada return untuk masalah packaging lagi, packaging luar ya, bukan packaging dalam, seperti contohnya keranjang seperti itu, daripada keranjang kan kita pakai dus misalkan kayak gitu. Nah, tapi kan untuk pakai dus sendiri itu butuh perlakuan khusus di dalam cold storage, dan itu masih digodok habis tuh sama tim saat ini. Terus berikutnya tadi kemungkinan besar kita juga akan ada ready to cook misalkan, kita tidak menyusahkan tim yang ada di operasional ya kan, kita semua diproses di production, kirim, tinggal disajikan aja ke customer, tinggal diangetin atau seperti apa ya kan. Itu kita ada inovasi-inovasi ke sana. Memang di Gacuan ini karena berkembangnya sangat pesat, inovasi-inovasi itu sangat dibutuhkan Pak. Banyak sekali kalau di bidang kita di supply chain itu, aduh mana dulu ya yang harus saya jalankan ya. Ini pertumbuhannya sangat cepat, kalau kita nggak lari, speed kita nggak ditambah, nggak selesai. Apalagi dalam 1 tahun ini sampai akhir tahun ini kita harus membangun 2 pabrik nih, ya kan? Wah, itu luar biasa tuh hektiknya. Dan di pabrik yang terakhir nanti ini kita sudah akan berbeda dengan pabrik lainnya Pak. Dan itu semua machinery, ya kan? Machinery semua. Dan itu inovasi-inovasi yang dibentuk. Maksudnya, oh ya, kalau kita machinery kan otomatis labor tidak terlalu banyak, gitu. Kalau di resto labor udah pasti banyak Pak. Satu, kita benar-benar ke customer excellence ya. Jadi kita melayani customer itu biar cepat juga, karena tahu sendiri ramenya minta ampun di resto ya kan. Jadi itu satu resto itu 50-80 orang Pak, karyawan Pak. Itu satu resto. Nah, tapi inovasi-inovasi itu kan lama-lama akan mengurangi juga. Contohnya tadi ready to cook. Jadi misalkan ini masih wacana ready to cook misalkan, itu otomatis di resto nggak terlalu banyak orang untuk di kitchennya Pak ya. Itu hanya proses saja. Itu inovasi-inovasi yang saat ini masih digodok. Kalau berbicara inovasi nggak habis-habis nih Pak, bisa banyak sekali Pak.
Iya Pak, kayaknya itu bakal ngebantu ini sih, kayak supply chain yang sekarang nanti bakal kebantu kan, kalau misalnya nanti ready to cook, Benar. berarti mungkin nanti logistiknya hanya perlu cold chain gitu ya. Terus kayak tadi Benar. Pak Roni bilang ada bawang dan segala macam, kan kalau bawang udah kena minyak dia bisa dibekuin, dia bisa lebih lama gitu kan ya. Iya, benar. SNOP-nya mesti mantep itu Pak, SNOP-nya Pak. Nanti di Ya, ini lagi konsep nih Pak. Kalau enggak ini nanti saya kayaknya manggil Pak Tisar aja nih. Lanjutkan. Pokoknya orang-orang di Jatayu saya pepet aja coba. Lanjutkan. Ya, Mantap. oke. Mungkin arahnya ke sini Pak Tizar, inovasinya Miss Gacuan, karena tadi pusingnya di ayam kan ya, mungkin akan bikin peternak ayam sendiri gitu. Oke. Jadi nggak usah ke supplier, ini punya ternak ayam sendiri ya kan, in-house sendiri. Nanti biar tahu pakannya bagaimana, nanti berkembangnya gimana, udah pasti itu nanti hitung-hitungan live, karkas sama ke filenya udah jalan. Iya. Mungkin. Gitu. Oke, makasih Pak. thank you Pak Tizar. Oke, itu tadi Pak Tizar udah terakhir tuh, conclusion itu udah. Pak Roni, closing statement Pak Roni. Ya, oke. Takutnya gini Pak Roni, maaf Pak Roni, takutnya dengan kompleksitas yang sangat tinggi dan ditunjukkan bahwa harus banyak yang harus diurus, ntar malah banyak fresh graduate yang pusing ya, FNBS dihindari aja lah. Gitu. Justru malah nanti kebaliknya gitu, maksudnya dengan adanya podcast ini bahwa oke, ini challenge banget nih, ini mantep banget nih, bisa buat sambil belajar, sambil kita sambil ya barrier-nya jadi tinggi gitu lah. Ayo, monggo. Closing statement Pak. Monggo. Thank you Pak Tama dan rekan-rekan semuanya. Jadi memang kompleksitas di FNB ini sangat cukup rumit ya. Kita bicara adalah cukup rumit sekali. Dan saya tadi bilang bahwa orang yang bertahan di supply chain 3 bulan itu udah pasti orang tersebut orang-orang yang handal lah. Maksudnya bisa bertahan selama itu. Apalagi lebih dari 3 bulan udah kita anggap ini orang gila banget nih, gitu kan, gila banget gitu loh. Nah, sebenarnya ketika kita masuk ke dalam dunia supply chain terutama di F&B itu kesempatan itu sangat banyak sekali. Ketika kita keluar dari supply chain, ya, ketika kita keluar dari F&B, kita menghadapi pressure yang di tempat lain harusnya. Oh ya, ini udah pernah saya rasakan nih di F&B gitu loh, karena pressure-nya tadi itu cukup benar-benar sangat tinggi di supply chain gitu. Nah, teman-teman yang fresh graduate, saya harap sih tidak pernah takut ya terhadap F&B. Saya sendiri pas waktu awal masuk di F&B itu saya merasa kok gini amat ya gitu loh. Tingkat kompleksnya itu kok gini amat ya gitu. Tapi akhirnya saya bicara dalam hati begini, kalau saya mundur berarti saya bukan orang supply chain yang handal gitu. Kalau saya mundur berarti saya bukan pekerja yang dibilang fighter lah, seperti itu. Nah, akhirnya saya memutuskan, saya pelajari Pak, namanya cold chain ya, namanya F&B, namanya kualitas itu seperti apa. Akhirnya menyenangkan Pak, ternyata Pak. Setelah dijalanin itu menyenangkan. Terus terang meskipun kita mendapatkan tekanan dan segala macam, saya merasa sampai saat ini happy dalam artian banyak pelajaran yang ternyata saya dapat yang sebelumnya saya tidak ada. Mungkin yang di FMCG, di retail dan segala macam itu saya pelajari semua. Yang bisa saya masukkan ke dalam F&B akan saya masukkan. Tetapi ternyata di dalam F&B itu ilmunya jauh lebih banyak tuh. Ya kan, jauh lebih banyak, dan saya harap teman-teman fresh graduate nih, kalau bisa memang ada kesempatan di F&B, tolong segera masuk saja karena itu batu loncatan yang sangat bagus menurut saya. Dan saya pernah menyampaikan ke Jatayu bahwa saya kalau butuh orang pasti saya pengen ngambil dari Jatayu ya. Ada beberapa orang yang sudah saya rekrut juga dari Jatayu. Nah, fresh graduate pun jangan pernah minder, misalkan ketika di tempat saya memberikan contohnya harus lulus teknik industri, ya kan? Jangan pernah minder, karena saya kadang melihat dari ketika saya interview, saya klik biasanya saya oke, gitu loh. Nah, tolong fresh graduate
jadikan F&B ini adalah pelajaran yang sangat berharga di awal karir kalian gitu. Jadi saya harap makin banyak orang yang berminat ke F&B, terutama dari fresh graduate ya, karena itu ajang dari kita mematangkan kedewasaan kita. Terus terang itu Pak, ketika kita menghadapi pressure yang sangat tinggi, kita akan semakin diasah tuh dan semakin dewasa sih. Gitu sih dari saya Pak. Thank you kesempatannya, dan saya harap nih bisa berbagi lah sedikit-sedikit lah seperti itu. Terima kasih Pak Roni, ilmunya luar biasa, ada ilmu di dalam pengalamannya, dan kita bisa tahu bahwa cakupan F&B itu ternyata, oh kalau lihat tim kacauan, oh seperti ini nih, kompleksitasnya seperti ini ilmu yang luar biasa, dan gratis pula, loh itu loh, Jatayu ini emang gila kayak mie kacauan, lebih gila dari mie kacauan. Kalau mie kacauan cuma murah, kalau Jatayu gratis, loh gimana? Kacauan tuh murah, kalau Jatayu gratis. Halo, ini kalau yang nggak ikut podcast hari ini ya sangat menyesal lah, ya. Tapi nggak bisa, tapi menyesalnya bisa turun, bisa rendah. Silakan nanti lihat di Jata YouTube, gitu ya. Ditunggu upload video kami di Jata YouTube, gitu. Oke Pak Roni, terima kasih sekali lagi udah support Jata YouTube, sangat support ya. Bahkan. Terima kasih Pak Roni, sehat, sukses buat Pak Roni dan tim di sana dan juga keluarga. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Kita sudah berada di puncak ya, di akhir. Puncak kita 2 jam lagi ya. Di akhir acara hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.